Selamat datang di G dan L Channel. Di channel ini kami akan membagikan novel secara audio. Mohon untuk dibantu channel ini dengan cara di-subscribe channel ini, di-like, dan share video ini agar kami bersemangat untuk membagikan konten novel secara audio setiap harinya, dan jangan lupa diaktifkan ikon lonceng agar ada pemberitahuan untuk konten-konten baru kami. Tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja mendengarkan novel A Beauty with Multiple-Mas. Bab 1841 sampai bab 1850, apa, Arielle menantu perempuanmu? Rahang wanita itu menggantung karena takjub. Susanne terkekeh dalam hati ketika dia melihat ekspresi di wajah wanita lain itu. Itu benar, bukankah dia pasangan yang dibuat di surga dengan putraku? Astaga, aku sedang berpikir untuk mengajak putriku menikah dengan Vincent sebelum meminta Susanne untuk membantu Arielle menikahkan putraku. Namun, putra Susanne sendiri yang lebih dulu mendapatkannya. Saya kehilangan menantu dan menantu perempuan. Wanita itu sangat menyesal. Seharusnya aku melihat betapa uniknya Arielle sehingga aku bisa menyuruh anakku menikah dengan Arielle. Ah, tapi sekarang sudah terlambat. Wanita itu kemudian mengangguk dan berkata, "Ya, dia baik dengan Tuan Nightser." Terlepas dari kata-katanya, hati wanita itu sakit. Arielle tidak hanya cocok dengan Vincent, tetapi dia juga cocok dengan putranya. Sayang sekali, wanita luar biasa seperti dia sudah memiliki seseorang. Ketika dia berpikir tentang berapa banyak orang yang telah membawa serta anak-anak mereka ke pesta ulang tahun Susanne dan bagaimana sebagian besar tidak benar-benar ada di sini untuk merayakan kesempatan itu, dia mencondongkan tubuh lebih dekat ke Susanne dan berbisik, "Kalau begitu, sebaiknya awasi putramu dan menantu wanita." Ada banyak bujangan dan bujangan di sekitar. Tepat saat dia mengatakan itu, Arielle muncul. Setelah tersenyum sekilas pada Arielle, wanita itu buru-buru pindah ke samping. Mendengar itu, Arielle menatap Susanne dengan bingung. "Bu, apa yang kamu bicarakan? Mengapa dia pergi tepat ketika saya datang?" Dia mungkin telah melihat wajah yang dikenalnya. Saat itu, Arielle melihat wanita itu dengan riang berbicara dengan orang lain, dan dia tersenyum. Waktu berlalu dalam sekejap mata, dan pesta akan segera dimulai secara resmi. Arielle tidak mengundang pembawa acara ke pesta karena dia ingin menjadi pembawa acara. Itu adalah rencana yang disetujui oleh Susanne dan Vincent. Dengan mikrofon di tangannya, Arielle berjalan ke depan. Setelah berdehem, dia melihat penonton yang duduk dan membuka bibirnya. "Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk menghadiri pesta ulang tahun Miss Susanne Stone hari ini. Kami ingin mengadakan pesta ulang tahun ini tahun lalu, tetapi karena beberapa alasan, kami akhirnya menundanya sampai sekarang. Hari ini, kami berkumpul di sini dengan senyum di wajah kami dan ucapan selamat di ujung lidah kami untuk merayakan ini ulang tahun yang tak terlupakan bersama Miss Susanne Stone." Arielle kemudian menatap Susanne. "Selamat ulang tahun untuk Miss Susanne yang cantik, baik hati, dan lembut. Saya harap Anda memiliki hari yang menyenangkan hari ini, dan saya berharap tahun depan akan penuh dengan banyak berkah." Setelah mendengar pidato Arielle, Susanne menghampiri Arielle dengan senyum di wajahnya dan mengambil mikrofon yang diberikan Arielle padanya. Saat ini, giliran Susanne yang menjadi sorotan. Awalnya, Arielle berencana meninggalkan panggung tepat setelah menyerahkan mikrofon kepada Susanne, tetapi Susanne meraih tangannya. Sebagai tanggapan, Arielle berpaling untuk menatapnya, tercengang, karena dia tidak tahu apa yang coba dilakukan Susanne. Meskipun demikian, Susanne tidak berbicara saat dia berjalan ke arah Arielle dan berseri-seri pada hadirin di bawah. "Saya yakin semua orang ingin tahu mengapa ketua grup MOR menyapa tamu dengan saya dan bermain sebagai pembawa acara di hari ulang tahun saya." Tatapan Susanne tertuju pada Arielle saat dia merapikan rambut wanita yang lebih muda itu, berseri-seri. Dia melanjutkan, "Itu karena Arielle MOR adalah menantu perempuan saya, dan mereka akan segera mengadakan pernikahan. Izinkan saya menyampaikan undangan pernikahan kepada Anda semua." Kata-katanya mengejutkan orang-orang seperti petir dari langit, dan seluruh aula menjadi gempar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa wanita cantik dan anggun di atas panggung itu sudah menikah, apalagi menikah dengan ketua Nightsire Group, Vincent Nightsire. Mereka yang membawa serta anak-anak mereka merasa menyesal karena tidak mendekatinya lebih awal. Tepat saat Susanne selesai dengan pidatonya, Vincent naik ke atas panggung dengan 2 karangan bunga.
Setelah memeluk Susanne dan menyerahkan karangan bunga anyelir, dia melangkah ke arah Arielle. Saat orang-orang menyaksikan dengan rasa iri di mata mereka, dia meletakkan mawar merah menyala di pelukan Ariel dan memeluknya dengan cepat. Arielle tidak pernah berharap Susanne mengumumkan identitasnya di pesta ulang tahunnya. Setelah beberapa saat terkejut, Ariel melengkungkan bibirnya. Dia kemudian memegang tangan Susanne dan Vincent sebelum turun dari panggung. Apa yang terjadi selanjutnya terserah hotel, yang menyediakan band dan beberapa pertunjukan. Asteris di Tourland, setelah banyak usaha, Aaron akhirnya menerima kabar tentang Alicia. Segera setelah menyerahkan apa yang ada di tangan Lawrence, dia pergi bersama Morrison ke pulau untuk mencarinya. Tepat ketika dia tiba di luar rumah kayu, dia menemukan keberaniannya melarikan diri, karena dia melihat Alicia yang tampak hamil membungkuk dan menjauhkan ramuan itu. Dia hamil tapi dia kabur. Pada saat itu, dorongan putus asa untuk menangkap wanita itu dan memukul pantatnya muncul di benak Aaron. Bagaimana dia bisa begitu kejam untuk tidak meninggalkan kata-kata sebelum menghilang dari duniaku? Saya harus mencarinya selama berbulan-bulan. Mungkin itu karena tatapannya terlalu tajam, karena Alicia mau tidak mau berbalik. Tepat saat dia melihat wajah yang dikenalnya, matanya memerah. Keranjangnya jatuh dengan berisik, dan tumbuh-tumbuhan berserakan di tanah. Detik berikutnya, dia membungkuk untuk mengambil keranjang itu, tetapi Aaron lebih cepat darinya. Matanya tertuju pada Alicia, jadi saat melihat keranjangnya jatuh, dia buru-buru berjalan ke arahnya. "Jangan bergerak, aku akan melakukannya." Dengan mengatakan itu, Aaron mengambil herba dari tanah untuk memasukkannya kembali ke dalam keranjang sebelum meletakkan keranjang di rak. Setelah selesai, dia kembali menatap Alicia. "Mengapa kamu pergi tanpa mengatakan apa-apa?" Dia bertanya dengan suara serak. Alicia terus menurunkan pandangannya saat dia mengerutkan bibirnya dalam diam. Namun, air mata menggenang di matanya dan jatuh. "Beraninya kamu menangis? Apa menurutmu aku akan sedih melihatmu menangis?" Namun, ketika dia mengangkat rahangnya dan menatap matanya yang seperti kelinci, hatinya melunak. Dia ingin menariknya ke dalam pelukannya, tetapi perutnya yang besar menolak rencananya itu. Dia takut dia akan menekan perutnya terlalu keras. Karena itu, dia melepaskan rahangnya dan berjongkok. Saat dia dengan lembut meletakkan tangannya di perutnya, dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Pasti sulit bagimu untuk hamil." Alicia, yang matanya masih merah, menggelengkan kepalanya. Setiap kali dia memikirkan bagaimana bayi itu adalah anaknya bersama Aaron, tantangan yang harus dia hadapi tiba-tiba tampak sepele. Sebaliknya, kebahagiaan adalah apa yang akan dia rasakan. Aaron berdiri dan menundukkan kepalanya untuk menatapnya. "Kembalilah bersamaku," Alicia menggelengkan kepalanya. Meskipun dia sangat merindukannya, dia tidak bisa kembali bersamanya. Saat melihat kepalanya yang gemetar, karena dia menolak untuk kembali bersamanya, Aaron menyipitkan matanya. "Kenapa kau tidak mau kembali bersamaku? Mengapa kamu begitu menyebalkan? Aku sudah memutuskan untuk meninggalkan duniamu, jadi kenapa kamu masih datang?" Alicia berteriak pada Aaron, "Aku sudah memutuskan untuk menjalani sisa hidupku di sini. Kenapa dia masih di sini? Kenapa dia bersikeras menerobos masuk ke dalam hidupku?" "Aaron, aku serakah. Aku hanya ingin kamu memiliki aku dan aku sendiri." Alicia meremas. Itulah betapa egoisnya dia. Semua pemikiran yang dia miliki di masa lalu salah. Dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Saat dia berpikir tentang bagaimana Aaron memiliki tunangan dan akan menikahinya membuatnya tidak dapat tinggal di sisi Aaron lagi. Dia menginginkan Aaron untuk dirinya sendiri. "Aku akan membiarkanmu menjadi serakah." Aaron mengulurkan tangan untuk menghapus air matanya. "Alicia, aku akan membiarkanmu memiliki pemikiran seperti ini, dan aku akan membuat pemikiranmu itu menjadi kenyataan." Alicia menatap Aaron melalui matanya yang kabur. "Mengapa saya menemukan diri saya tidak dapat memahami dia?" Apa yang kamu bicarakan?" Saat Aaron memandangnya dengan serius, dia berkata, aku akan membiarkanmu menjadi serakah, dan aku akan membuat semua pikiranmu menjadi kenyataan." "Apakah kamu mengerti aku sekarang?" Alicia mengangguk. Dia bisa mengerti kata-katanya, tapi dia tidak bisa mengerti mengapa dia mengatakannya. Kenapa kamu akan membuat pikiranku menjadi kenyataan?" Dia tergagap. Dia tidak seperti Nico, yang merupakan seorang sosialita. Dia hanya seorang gadis biasa. Itu karena, ketika Aaron melihatnya berdiri tegak untuk mendengarkannya,
Dia melengkungkan bibirnya dan mendekatkan bibirnya ke telinganya, berbisik, "Itu karena aku mencintaimu." Dia jatuh cinta padanya, itulah sebabnya dia rela membiarkan dia memiliki tubuh dan hatinya. Alicia tercengang dengan kata-kata Aaron, dia tidak percaya apa yang dia dengar. Apakah Aaron baru saja mengatakan bahwa dia mencintaiku? Apa dia benar-benar jatuh cinta padaku? Matanya tertuju pada Harun. Dia ingin tahu kapan dia jatuh cinta padanya dan mengapa dia tidak mengetahuinya. Semua pikirannya terlihat di wajahnya. Aaron menyelipkan helai rambut yang tertiup angin sebelum mendorong kepalanya ke bahunya dan melingkarkan lengan di pinggangnya. "Sejak kamu meninggalkan duniaku, aku menyadari bahwa kamu adalah sesuatu yang berbeda bagiku. Aku mengirim anak buahku untuk mencarimu, tapi mereka tidak bisa menemukanmu dimanapun. Semakin lama aku tidak bisa menemukanmu, semakin aku merindukanmu. Baru kemudian saya menyadari bahwa saya telah lama jatuh cinta dengan Anda, tetapi saya tidak tahu." Aaron mencubit tangannya, "Kamu kejam untuk bersembunyi sejauh ini. Aku butuh waktu lama untuk menemukanmu." Saat Alicia mendengarkannya, air matanya mengalir di pipinya. Dia tidak tahu Aaron juga menyukainya. Jika dia melakukannya, dia akan tinggal di sisinya. "Aaron," bisiknya dan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Melihatnya menghancurkan hati Aaron, dan dia mengangkat tangannya untuk menghapus air matanya dengan lembut. Dia bertanya, "Apakah ini air mata kebahagiaan?" Alicia mengangguk, dan Aaron membungkuk untuk menciumnya, mengalirkan air mata. "Mulai sekarang, setiap harimu akan menjadi hari yang bahagia, tapi kamu tidak boleh menangis." Suaranya lembut saat dia membelai wajahnya. "Kau akan membuatku sedih, kau tahu." Alicia menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan menangis lagi. Aaron berseri-seri mendengar tanggapannya dan mencium bibirnya. Di Canaya, pesta berlanjut. Ariel, Susanne, dan Vincent duduk di dekat meja dan makan. Mengetahui bahwa Ariel suka makan ikan, Susanne mengambil sepotong daging ikan dan meletakkannya di piringnya. Ariel tersenyum pada Susanne sebelum menundukkan kepalanya untuk menggali. Tiba-tiba, aroma ikan terasa terlalu kuat, dan dia menoleh ke samping. Menutup mulutnya, dia berlari ke kamar kecil. Tindakannya yang tiba-tiba membuat Vincent dan Susanne khawatir, yang segera mengikutinya. Keluarga Wilhelm juga mengejarnya. Ariel tergeletak di baskom, tapi dia tidak bisa memuntahkan apapun. "Sunny, biarkan aku membawamu ke rumah sakit," kata Vincent, ingin membawanya ke sana begitu dia melihatnya seperti itu. Namun, Susanne, yang berbagi pandangan gembira dengan Andrea, menghentikannya. Dia kemudian berjalan ke Ariel dan membisikkan sesuatu di telinganya. Hampir seketika, mata Ariel melebar, dan dia meletakkan tangannya di pergelangan tangannya untuk mengukur denyut nadinya sendiri. "Bu, Sunny, apakah aku akan menjadi seorang nenek?" Susanne bertanya sambil menatap Ariel yang bersemangat. Gembira sampai-sampai dia tidak bisa berbicara, Ariel mengangguk, dan anggukannya membuat Susanne semakin gembira. Susanne kemudian menoleh ke putranya dan menepuknya. "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Apakah kamu tidak mendengar bahwa Sunny hamil? Mengapa Anda belum mengirimnya pulang?" Yang benar adalah bahwa Vincent tercengang dengan berita dia menjadi seorang ayah. Meski dia sudah lama mempersiapkan diri untuk kemungkinan itu, berita itu masih datang terlalu tiba-tiba untuknya. Setelah tepukan Susanne menyadarkannya, dia mencambuk kepalanya untuk menghadap Ariel, hendak mengirimnya pulang. "Ini pesta ulang tahun ibu hari ini. Tidak akan terlalu bagus jika saya pergi lebih awal," kata Ariel, berpikir untuk pergi bersama yang lain ketika pesta selesai. Namun demikian, Susanne menolaknya. "Apa yang buruk tentang itu? Anda tidak akan makan atau beristirahat dengan baik di sini. Cepat dan biarkan Vincent mengirimmu kembali. Katakan pada Helma untuk membuat apapun yang ingin kamu makan. Jika ada sesuatu yang Helma tidak tahu cara membuatnya, mintalah Vincent untuk membelinya untukmu. Jangan pernah biarkan dirimu kelaparan." Memang, Ariel telah menyibukkan diri selama beberapa jam, dia hanya minum sedikit air dan bahkan tidak sempat makan apapun. "Sunny, ibu mertuamu benar. Kembalilah dengan Vin dan istirahatlah dulu," bujuk Andrea sambil mengacak-acak rambut Ariel. Putrinya akan segera menjadi seorang ibu. Ariel mendapati dirinya tidak dapat menolak yang lain atas desakan mereka, jadi dia pulang bersama Vincent. Ketika Susanne kembali ke aula, orang-orang yang penasaran menanyakan apa yang terjadi pada Ariel. Dengan senyum di wajahnya,
Susanne memberitahu mereka bahwa dia akan menjadi seorang nenek. Saat dia mengatakan itu, keinginan ucapan selamat datang. Semua orang mengatakan bahwa dia beruntung mendengar kabar tentang cucunya di hari ulang tahunnya. Tentu saja, Susanne juga sangat gembira. Itu adalah hadiah ulang tahun terbaik yang pernah dia terima. Sementara itu, dalam perjalanan pulang Ariel, wajah Vinson tetap muram. Itu membingungkan Ariel, tetapi dia menunggu sampai mereka pulang sebelum dengan dingin bertanya, "Vinson, apakah kamu tidak menginginkan bayi itu?" Vinson bingung dengan pertanyaannya. "Apa maksudmu dengan aku tidak menginginkan bayi itu?" Oleh karena itu, dia menyuarakan pikirannya dengan lantang. "Bagaimana apanya? Kamu terlihat sangat muram sepanjang perjalanan pulang, kamu bahkan tidak terlihat bahagia. Kenapa lagi wajahmu seperti itu kecuali kamu tidak menginginkan bayinya?" Ariel mendengus. Tawa pasrah keluar dari Vinson. Saat dia menariknya ke dalam pelukannya, dia menjelaskan, "Saya sedang mengemudi. Sekarang Anda memiliki bayi di dalam diri Anda, saya harus ekstra hati-hati saat mengemudi. Itu sebabnya saya tidak berani mengobrol dalam perjalanan pulang. Satu-satunya pikiran di kepalaku adalah mengirimmu kembali dengan selamat." Baru setelah Ariel mendengar apa yang dikatakan Vinson, dia merasa terlalu memikirkannya. Tapi itu bukan salahnya. Dia hanya merasa seperti itu karena Vinson keberatan dengan keinginannya untuk memiliki anak sebelumnya. Meski begitu, dia tahu dia salah dan segera berbalik untuk memeluknya. "Saya minta maaf. Aku mungkin sedikit terlalu memikirkannya," katanya sambil memberinya ciuman di bibir. "Itu bukan hanya sedikit, tapi tindakanku yang membuatnya merasa seperti itu, jadi aku tidak bisa menyalahkannya untuk itu." Vinson memeluknya erat sambil berkata, "Aku sangat senang kita akan pergi ke segera punya bayi, sayang. Mulai sekarang, saya akan bekerja lebih keras untuk menghasilkan lebih banyak uang sehingga saya dapat merawat Anda dan bayinya dengan lebih baik." Ariel memberinya senyuman sebagai tanggapan karena dia tahu dia pasti akan merawat mereka dengan baik. Dengan Ariel hamil, wajar jika mereka memajukan tanggal pernikahan mereka. Vinson sebenarnya sudah mempersiapkan pernikahan mereka bahkan sebelum datang ke Turlen. Karena perut Ariel akan membesar, dia perlu melakukan beberapa perubahan pada ukuran gaun pengantinnya untuk memastikan ukurannya pas. Untuk memberikan Ariel pernikahan terbaik, Vinson mengerjakan persiapan pernikahan segera setelah menyelesaikan pekerjaannya setiap hari. Adapun Ariel, dia pergi membantu Sam dengan filmnya meskipun dia hamil. Lagi pula, dia telah menunggunya kembali dari Turlen supaya dia bisa membintangi film itu. Sam meneleponnya tentang film itu begitu dia melihat berita tentang dia kembali di internet. Namun, Ariel menyuruhnya menunggu 2 bulan lagi karena dia sibuk dengan banyak hal saat itu. Karena dia tidak lagi melakukan apa-apa setelah hamil, Ariel memutuskan untuk menyelesaikan syuting secepat mungkin. Kalau tidak, Sam harus menunggu 1 tahun lagi untuknya. Khawatir tentang kesejahteraan bayinya, Susanne awalnya menentang keputusannya untuk menembak saat hamil. Dia hanya setuju untuk membiarkan Ariel melanjutkannya ketika yang terakhir berjanji untuk menjaga dirinya dan bayinya tetap aman. Meski begitu, Susanne bersikeras untuk hadir di lokasi syuting. Karena Susanne melakukannya untuk kebaikannya sendiri, Ariel tidak mungkin menolak permintaannya. Menyadari kehamilan Ariel, Sam memastikan untuk merawatnya dengan sangat baik saat syuting film tersebut. Karena mereka harus menyelesaikan adegan Ariel sebelum perutnya membesar, Sam hanya fokus pada adegannya dan berhasil menyelesaikan semuanya dalam waktu 2 minggu lebih sedikit. Meskipun anggota pemeran lainnya sedikit tidak puas karena harus menunggu setahun karena Ariel, profesionalisme dan kerja kerasnya sangat membuat mereka kagum sehingga mereka membuang semua perasaan negatif terhadapnya. Karena sudah menjadi tradisi bagi sutradara untuk menghadiahi kru film mereka dengan hadiah uang setelah menyelesaikan proses pengambilan gambar, Sam memastikan untuk memberi Ariel bonus juga. Ini adalah pertama kalinya dia membuat film dan menjadi bagian dari industri hiburan, jadi Ariel menganggapnya sangat berarti dan menyimpan amplop itu seperti harta yang berharga. Sam juga akan mengundangnya makan untuk memberi selamat padanya karena telah menyelesaikan film pertamanya, tetapi Ariel menolaknya karena kehamilannya. Meski begitu, dia memesan kamar pribadi di Maureen's Kitchen dan menyuruh Sam membawa kru film ke sana untuk makan malam. Tak hanya aksinya yang berhasil merebut hati para kru film, mereka juga menjadikan Maureen's Kitchen restoran favorit baru mereka setelah mencicipi makanan lezat di sana.
Sekitar 1 jam yang lalu, Vincent membawa Ariel ke salah satu di rumahnya. Dia kemudian ayak dan melamarnya dengan sebuah cincin di tangannya. "Sunny, maukah kamu menikah denganku?" Ariel mengira mereka berdua akan melewatkan yang lain dan melanjutkan pernikahan, jadi dia sama sekali tidak mengharapkan kejutan yang menyenangkan darinya. "Nikahi dia, nikahi dia." Ariel berbalik ketika mendengar itu dan melihat semua anggota keluarga dan teman-temannya keluar dari mansion. Mata udara mengalir tak terkendali ketika dia melihat Aaron di antara mereka. "Harun, menikahlah dengannya, Sunny," kata Aaron sambil tersenyum. Ariel kemudian mengalihkan pandangannya kembali ke arah Vincent, yang masih berlutut di tanah, dan mengangguk padanya. "Aku akan menikah denganmu, Vincent Naitsire." Kata-kata itu baru saja keluar dari mulutnya ketika Vincent mengeluarkan cincin itu dari kotak dan meletakkannya di jarinya. Setelah lamaran itu disingkirkan, Vincent meminta Raisin membawa mereka ke Maureen's Kitchen untuk makan. Baru setelah para tamu pergi, Ariel melihat seorang gadis hamil berdiri di samping Aaron. Siapa perempuan ini? Dia terlihat setidaknya hamil beberapa bulan. Ketika Aaron memperhatikan ekspresi penasaran di wajah Ariel, dia membawa Alicia ke sisinya dan berkata, "Sunny, ini tunanganku, Alicia. Kami akan menikah setelah dia melahirkan bayinya. Senang bertemu denganmu." Alicia menyapanya dengan senyuman. "Senang bertemu dengan kamu juga." Ariel kemudian meletakkan tangannya di perut Alicia dan bertanya, "Seberapa jauh kamu?" "7 bulan, jawab Alicia. Dia merasa agak canggung karena pernah cemburu pada Ariel di masa lalu, hanya untuk mengetahui bahwa Ariel adalah saudara kandung Aaron. "Aaron, kenapa kamu tidak membiarkan Alicia menginap di tempatku? Dia bisa kembali setelah pulih dari melahirkan," saran Ariel. Dia tidak cukup mempercayai kualitas perawatan kesehatan di Turlen untuk membiarkan Alicia melahirkan bayinya di sana. Dengan meminta Alicia tinggal di sini, Ariel setidaknya bisa membantu merawatnya dan bayinya. Aaron tahu kualitas perawatan kesehatan Turlen tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang ada di sini, jadi dia menyetujui sarannya tanpa ragu-ragu. Karena dia tidak bisa membiarkan Alicia tinggal di sini sendirian, dia memutuskan untuk menempatkan ibunya, Lawrence, dan Morrison untuk bertanggung jawab atas urusan negara sementara dia tetap di sini bersama Alicia. Hari-hari berlalu, dan tibalah waktunya untuk pernikahan Vincent dan Ariel. Mengenakan gaun pengantin putih, Ariel melingkarkan lengannya di lengan Hubert saat dia perlahan berjalan menuju Vincent. Kenangan saat-saat yang telah mereka bagikan terlintas di benaknya saat dia memandangnya dengan senyum seterang mungkin. Vincent juga mengalami kilas balik saat-saat mereka bersama sambil menatapnya dengan penuh kasih sayang. "Ini wanitaku. Dialah yang melewati situasi hidup dan mati bersamaku, yang akan melahirkan anak-anakku, dan yang kucintai sampai nafas terakhirku. Sunny, mulai hari ini, kamu akan menjadi istriku. Aku akan memperlakukanmu seperti putriku dan mencintai serta menghargaimu selama sisa hidup kita." Mata Aaron sedikit berkaca-kaca ketika dia melihat Ariel berjalan ke arah Vincent dengan lengannya di lengan Hubert. Jika ayah masih ada, maka itu adalah lengannya yang dia pegang. "Sunny akan menikah hari ini, ayah. Dia akan menjalani kehidupan yang sangat bahagia mulai sekarang, jadi kamu bisa beristirahat dengan tenang," gumam Aaron pelan sambil tersenyum pada pengantin baru di depan. Alicia, yang menyadari perubahan ekspresinya, letakkan tangan di atas tangan dan meremasnya sedikit. Aaron menoleh untuk melihat Alicia sebagai tanggapan dan melihatnya tersenyum dia. Dia kemudian menariknya ke dalam pelukannya dan pelukannya erat-erat. "Alicia dan aku juga akan hidup bahagia selamanya, ayah." Menjadi pembawa acara pernikahan, Raisin menatap Vincent dan bertanya, "Tuan Vincent Naitsire, apakah Anda mengambil Nona Ariel Moore sebagai istri sah Anda, untuk memiliki dan mempertahankan, mulai hari ini, baik, buruk, kaya, miskin, sakit dan sehat, sampai maut menyelesaikan Anda?" Vincent menatap garis bawah dalam-dalam ke mata Ariel saat dia menjawab dengan tegas, "Ya." Raisin kemudian berbalik ke arah Ariel dan bertanya, "Miss Ariel Moore, apakah Anda mengambil Tuan Vincent Naitsire sebagai suami sah Anda, untuk memiliki dan mempertahankan, mulai hari ini, baik, buruk, kaya, miskin, sakit dan sehat, sampai maut menyelesaikan Anda?" Ariel melirik garis bawah pria di depannya dengan penuh kasih saat dia berkata, "Ya." "Selamat menikah. Cincin kawin adalah simbol dari komitmen, cinta, dan pengabdian Anda yang tidak pernah berakhir satu sama lain.
Dengan mengingat hal itu, Anda sekarang dapat melanjutkan dengan pertukaran cincin. Raisen kemudian mundur selangkah dan menyaksikan Vincent dan Ariel meletakkan cincin kawin mereka di jari masing-masing untuk menyelesaikan upacara. Ayo menikah juga saat kita kembali, Lana, kata Xavier saat melihat Ariel dan Vincent menikah di atas panggung. Lana menyandarkan kepalanya di bahunya dan mengangguk dengan lembut sebagai jawaban. Aaron telah mengubah undang-undang Turlen untuk mengizinkan warganya, baik pria maupun wanita, menikah dengan orang dari luar negeri selama mereka memiliki paspor yang sah. Secara alami, undang-undang tersebut mendapat banyak dukungan dari masyarakat Turlen ketika disahkan. Berkat itu, Lana juga bisa menikahi Xavier seperti yang diinginkannya. Ayo kita pilih tanggal pernikahan juga, Sonia, Harvey berbisik mesra ke telinga Sonia. Sonia mengangguk padanya. Dia dulu berpikir bahwa upacara pernikahan tidak penting selama pasangan itu bahagia bersama. Namun, setelah menyaksikan upacara pernikahan Ariel dan Vincent, dia merasa itu akan membuat pernikahan itu jauh lebih lengkap. Apa kau lelah? Tanya Vincent sambil duduk di tempat tidur dan memijat kaki Ariel. Ariel tersenyum saat melihat betapa lembut dan penyayang Vincent. Dia menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, tidak juga. Vincent berhenti sejenak ketika mendengar itu. Dia kemudian meletakkan tangannya di pahanya dan perlahan-lahan memindahkannya lebih tinggi. Jika kamu tidak lelah, bagaimana kalau kita berolahraga sedikit? Bagaimanapun, ini adalah malam pernikahan kami, dia berbisik di telinganya sambil menatapnya dengan penuh semangat. Kata-kata itu baru saja keluar dari mulut Vincent ketika Ariel melingkarkan lengannya di lehernya dan memberinya ciuman di bibir. Diaktifkan oleh tindakannya, Vincent memberinya ciuman yang dalam dan kuat sambil dengan cepat melepas baju tidurnya. Bersikaplah lembut, Vincent. Seru Ariel centil karena takut dia bertindak terlalu kasar. Mengerti, gumam Vincent. Tidak lama kemudian ruangan itu dipenuhi dengan suara-suara yang tidak pantas. Malam pernikahan itu adalah awal dari kehidupan bahagia Ariel dan Vincent. Susanne pergi mengunjungi Ariel seminggu setelah pernikahan ketika dia melihat tak satu kata dari mereka membuat rencana untuk bulan madu. Sunny, kenapa kamu dan Vincent belum pergi bulan sayang? Bukan pasangan muda suka pergi bulan sayang. Mengapa mereka bahkan tidak membuat rencana untuk itu? Ariel sedikit terkejut ketika mengetahui Susanne datang menemuinya karena itu. Dia gemetar kepalanya dan berkata sambil terkekeh, kami hanya akan tidur di kamar yang berbeda jika kami pergi bulan madu. Saya mungkin juga tinggal di rumah di tempat yang jauh lebih nyaman. Entah kenapa, Ariel merasa sangat lelah setelah hamil dan menghabiskan hampir sepanjang hari untuk tidur. Dia bahkan mulai menguap saat berbicara dengan Susanne tentang hal itu. Aku benar-benar lelah, Bu. Saya akan tidur, oke. Melihat Ariel terlihat sangat tertutup, Susanne memberi isyarat agar dia lanjutkan dan istirahat. Ariel dan Vincent biasa tidur di lantai 2, tapi menurut Susanne berbahaya bagi wanita hamil untuk sering naik turun tangga. Karena itu, dia menyuruh mereka berdua pindah ke kamar di lantai bawah. Dia bahkan memastikan untuk memilih satu dengan pencahayaan alami yang bagus dan ganti semua furnitur dengan yang baru. Ariel dan Vincent tahu Susanne hanya melakukan ini sebagai tindakan pencegahan keamanan, jadi mereka melakukan apa yang diperintahkan dan pindah ke bawah. Susanne menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum ketika dia melihat Ariel memasuki kamar tidur. Dia kemudian mengeluarkan kamus yang telah dia beli sejak lama dan mulai menelusuri daftar nama. Ariel telah meminta Susanne untuk menamai anak pertamanya terlepas dari jenis kelaminnya. Tentu saja, Susanne dengan senang hati membantunya. Namun, dia segera menyadari bahwa itu jauh lebih sulit daripada yang dia bayangkan. Bahkan setelah menuliskan daftar nama yang panjang dan artinya masing-masing, dia tidak dapat memutuskan mana yang akan digunakan dan terus mencari lebih banyak nama. Vincent tahu Ariel sedang tidur ketika dia pulang dan melihat lampu kamarnya mati. Dia kemudian berjalan ke kamar Susanne dan bertanya, "Hai, Bu. Sunny sudah makan malam belum?" "Ya, dia langsung tidur setelah makan malam," jawab Susanne dengan anggukan. "Baiklah, kamu juga harus tidur, Bu," kata Vincent sambil naik ke atas untuk mandi. Setelah mengeringkan rambutnya, dia kembali ke kamar tidurnya di lantai bawah. Bahkan tanpa menyalakan lampu, Vincent berjalan ke tempat tidur dan naik ke bawah selimut. Ariel secara naluriah menyentuh dadanya sebagai tanggapan.
Vincent memberinya ciuman penuh kasih sayang di dahi dan meletakkan tangannya di perutnya. Karena Vincent selalu pergi bekerja tepat waktu dan sering lembur beberapa jam, Ariel menjadi sedikit penasaran ketika dia bangun keesokan harinya dan melihat bahwa Vincent masih di tempat tidur. "Apakah kamu tidak punya pekerjaan hari ini?" Ariel bertanya dengan rasa ingin tahu. "Saya tidak akan bekerja sampai Anda melahirkan bayi dan menyelesaikan pemulihan pasca persalinan Anda. Aku telah menugaskan Raisin untuk menangani hal-hal di kantor. Dia akan memberitahu saya jika ada sesuatu yang membutuhkan kehadiran saya." Vincent mengulurkan tangan dan menariknya ke dalam pelukannya sambil melanjutkan, "Aku akan menemanimu di rumah, sayang." Ariel sangat gembira ketika mendengar itu. Meskipun dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur, dia lebih suka memiliki Vincent di sisinya saat dia tidur. Meringkuk di depan Vincent, Ariel tersenyum seperti orang paling bahagia di dunia. Pada tanggal 14 Februari, Vincent dan Ariel sedang menonton film di teater ketika Ariel tiba-tiba meremas tangannya. "Sayang, kurasa aku akan melahirkan." 3 tahun kemudian, di taman sebuah rumah besar, seorang gadis kecil dengan gaun cantik mendorong beberapa semut dengan tongkat sambil tentang, "Hei, teman-teman kecil. Apa orang tuamu juga meninggalkanmu? Saya tahu punyaku. Bukan teman, hanya sayangnya." Gadis kecil itu kemudian berbalik untuk melihat ayunan di kejauhan dan cemberut saat melihat pasangan serisi itu saling menyuapi. Sambil melempar tongkatnya ke samping, dia berlari ke arah mereka dan berteriak, "Aku juga mau, ayah." Vincent melirik putri. "Ada lagi di dapur. Pergi minta Helma untuk ambilkanmu. Ini untuk ibumu," katanya sambil memberi Ariel stroberi lagi. Ariel menelan stroberi itu dan memberi makan Vincent sebelumnya memberitahu anak perempuan, "Ayahmu benar. Masih ada lagi di dapur, jadi minta saja Helma untuk membawamu beberapa." "Ibu, ayah, itu tidak adil." Gadis kecil itu memprotes dengan marah dan kewalahan kembali ke ruang tamu. Dia dirinya ke memeluk Susanne saat dia lihat. "Nenek, ayah dan ibu hanya memiliki mata untuk satu sama lain. Tidak ada yang menyukaiku." Bibir Susanne melengkung menjadi senyum ketika dia mendengar kata-kata Jasmine Naitsire. Ariel dan Vincent pasti menggodanya lagi. "Kamu gadis bodoh. Ibumu bekerja sangat keras untuk melahirkanmu, jadi bagaimana mungkin dia tidak menyukaimu? Ibu dan ayahmu hanya merayumu," kata Susanne sambil memeluknya. Menyadari bahwa Susanne juga memihak orang tuanya, Jasmine berlari ke kamar tidurnya, mengambil ponselnya, dan menelepon Aaron. "Ibu dan ayahku sama sekali tidak mencintaiku, Paman Aaron. Keduanya selalu bersama. Mereka berciuman sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka bahkan saling memberi makan buah. Saya ingin memilikinya lebih awal, tetapi mereka menyuruh saya pergi. Mereka tidak akan membiarkan saya memilikinya." Jasmine mengeluh dengan air mata berlinang begitu Aaron menjawab panggilan itu. Hati Aaron meleleh ketika dia melihat betapa menyedihkannya dia. "Apa yang kamu ingin aku lakukan, Jasmine? Bagaimana kalau aku menyelundupkanmu ke tempatku? Kami akan melihat apakah ibu dan ayahmu panik ketika mereka menyadari kamu hilang." Menyadari bahwa Jasmine mulai tergoda, Aaron menambahkan, "Sebastian ada di sini, ingat. Apakah kamu tidak merindukannya? Apa kau tidak ingin ikut bermain dengannya?" Sebastian. Mata Jasmine langsung berbinar kegirangan karena dia sangat merindukan bermain dengan Sebastian. "Kapan kamu akan datang menyelinap pergi, Paman Aaron?" Dia hanya melihat Sebastian di video call, jadi membayangkan bertemu langsung dengannya membuatnya sangat bersemangat. Sebastian Moore, yang berada di samping ayahnya, mengambil telepon Aaron dan berkata dengan suaranya yang paling dewasa, "Hei, Jasmine. Ayah dan aku akan menjemputmu dengan jet pribadi nanti. Siapkan ponsel Anda dan tunggu panggilan kami. Kami akan menghubungi Anda segera setelah kami sampai di sana." Sebastian adalah putra Aaron dan Alicia. Mereka memutuskan untuk memberinya nama belakang Ariel karena Aaron adalah saudaranya. "Oke, Sebastian, aku akan menunggu kalian di rumah." Jasmine menjawab, tidak menyadari fakta bahwa Aaron akan datang untuk membawa Jasmine pergi. Vincent dan Ariel mengambil ponsel mereka dan meninggalkan rumah. Mereka berdua sedang nonton film di teater ketika Ariel bertanya, "Sayang, apakah kamu yakin tidak apa-apa meninggalkan Jas di rumah seperti ini?" Vincent meliriknya sebagai tanggapan, "Apakah kamu yakin pantas untuk melihat ini?" Tanyanya sambil menunjuk ke layar.
Ariel mengalihkan pandangannya ke layar dan melihat adegan mencium antara dia dan pembantu utama pria di film baru. Kau cemburu, ayolah, kau tahu kita tidak benar-benar berciuman. Ini semua hanya sudut kamera. Baik dia dan Susanne hadir di lokasi syuting saat adegan ini diambil, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang itu. Bukan sudah terlambat untuk kecemburuan sekarang. Sedikit yang dia tahu, kecemburuan Vincent tidak mengenal batas. Menariknya ke dalam pelukannya, dia menciumnya dengan sangat agresif sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Dia kemudian melepaskan cengkeramannya dan membisikkan sesuatu yang sugestif ke telinganya. Tonton saja filmnya, seru Ariel dengan wajah merah. Jujur, pria ini semakin tidak terkendali. Tersedar oleh rona merahnya, Vincent memeluknya dan berkata dengan lembut, "Hei, Sunny, aku merasa terangsang." Telinga Ariel langsung memerah. "Hentikan itu, Vincent. Saya ingin menonton film." Dia memprotes sambil berjuang untuk melepaskan diri dari pelukannya. Bibir Vincent membentuk senyum saat dia memeluknya lebih erat dari sebelumnya. Selain itu, setelah memiliki anak, keduanya masih mesra sebagai pasangan yang saling jatuh cinta. Tiba-tiba, Ariel memperhatikan tubuh Vincent semakin panas setiap detik. Itu menjadi sangat panas sehingga dia dengan cepat mendorongnya dan membuat jarak di antara mereka. "Vincent," dia berteriak malu-malu sambil memalingkan muka darinya. Bahkan setelah 3 tahun, dia masih menjadi pemalu dan mudah bingung. "Astaga, aku sangat menyukai bagian tentang dia ini." Dengan mengingat hal itu, Vincent tertawa kecil dan meraupnya ke dalam pelukannya. Dia kemudian mendudukkan dia di pangkuannya sehingga mereka saling berhadapan. Saat tubuh mereka saling menempel erat, mereka bisa merasakan detak jantung dan kehangatan satu sama lain. Ariel mencoba menggeliat keluar dari pelukannya, tetapi Vincent menahannya dalam cengkeraman seperti wakil. Vincent memotongnya dengan ciuman sebelum dia bisa menyelesaikannya. Dia masih tidak pandai berciuman bahkan setelah 3 tahun berhubungan intim, tetapi Vincent menyukai kecanggungannya karena memungkinkan dia untuk memimpin dan membimbingnya. Sebelum mereka menyadarinya, napas mereka menjadi semakin berat saat ketegangan seksual meningkat. Vincent membalik Ariel ke sofa di bawah mereka dan naik ke atasnya. Dengan tubuh mereka saling menempel erat, Vincent menyerangnya dengan rentetan ciuman. Saat dia beralih dari bibirnya ke tulang selangkanya, Ariel mengencangkan cengkeramannya di lehernya dan mengeluarkan erangan lembut. Film terus diputar di layar, tetapi mereka berdua begitu asyik bermesraan sehingga tidak memperhatikannya. 3 jam kemudian, tubuh Ariel sudah lemas saat dia berbaring di pelukan Vincent sementara dia mengenakan pakaiannya kembali. "Kamu tidak boleh melakukan ini lagi, Vincent. Kami datang ke sini untuk menikmati film, jadi itulah yang seharusnya kami lakukan," gumamnya pelan dengan suara serak. Vincent mengangkat alis ke arahnya sebagai tanggapan, jelas tidak setuju dengan pernyataannya. "Tapi menurutku kamu jauh lebih menarik daripada di film. Kamu tahu apa? Kita harus punya anak lagi. Kami akan menjaga bayinya jika kamu hamil lagi, oke?" Dengan begitu, Jasmine akan memiliki adik untuk menemaninya. Dia menyipitkan matanya dan menatapnya sambil melanjutkan, "Bagaimana menurutmu?" Ariel mengangguk membabi buta sebagai jawaban ketika dia mengingat betapa menggemaskannya Jasmine. Oke. Bab 1851 sampai bab 1860. Akan lebih baik lagi jika kita bisa mendapatkan anak laki-laki kali ini. Saya kemudian dapat memanjakan putri saya yang berharga semau saya sementara putra saya sekarang perusahaan. Keduanya baru saja masuk ke mobil setelah meninggalkan bioskop ketika telepon Vincent mulai berdering. Dia dengan cepat menjawab telepon ketika dia melihat bahwa itu adalah Susanne yang menelepon. "Vincent, Jasmine hilang." Susanne berteriak dengan cemas. Raut wajah Vincent langsung berubah. "Apa? Jasmine menghilang? Kapan ini terjadi?" Ariel juga mulai panik ketika mendengar itu. "Bagaimana Melati bisa hilang?" "Mengerti. Kami akan kembali sekarang." Vincent menutup telepon setelah mengatakan itu dan mengantar Ariel pulang secepat mungkin. Setibanya di rumah, Ariel pergi untuk melihat rekaman kamera pengamat di ruang kerja sementara Vincent bertanya kepada Susanne apa yang dilakukan Jasmine sebelumnya dia menghilang. Ariel menyuruh Vincent memasang kamera pengintaian di sekitar mansion jauh sebelum Jasmine lahir. Oleh karena itu, melalui mereka, dia akan dapat melihat di mana Jasmine atau ke arah mana dia pergi.
Susanne masih menjelaskan situasinya kepada Vincent ketika Ariel menuruni tangga dengan ekspresi terluka di wajahnya. Jasmine baik-baik saja, Bu. Pamannya datang dan membawanya bersamanya. Susanne, yang hampir menangis karena cemas, sedikit tenang ketika mendengar itu. Paman yang mana? Pat atau Harun? Sejujurnya, mengapa anak ini pergi begitu saja tanpa memberitahu kami? Saya khawatir sakit, itu Harun. Mengapa dia membawanya pergi tanpa memberitahu kami? Susanne sedikit marah padanya meskipun dia adalah saudara Ariel. Jasmine memberinya panggilan video dan memintanya untuk membawanya pergi. Ariel telah melihat pesan teks dari Aaron ketika dia baru saja menuruni tangga. Rupanya, Aaron telah mengirim SMS padanya jauh lebih awal pada hari itu bahwa dia akan menjemput Jasmine, tetapi dia tidak menyadarinya. Susanne memelototi keduanya ketika dia mendengar apa yang dilakukan Jasmine. Jasmine marah karena kalian berdua tidak berhenti bertingkah mesra. Bawa dia kembali sekarang juga. Karena Susanne telah merawat Jasmine sejak yang terakhir lahir, dia tidak tahan berpisah dari gadis itu. Ini benar-benar terlambat, Bu. Sunny dan aku akan pergi ke Turlen besok. Anda harus mengambil alih hal-hal di tempat kerja saat kami pergi, oke? Kata Vincent. Susanne akan mengatakan tidak untuk berurusan dengan masalah perusahaan tetapi menahan lidahnya karena dia tahu mereka akan membawa Jasmine pulang. Keesokan harinya, keduanya mengambil penerbangan paling awal yang tersedia ke Turlen. Jasmine yang baru bangun tidur menghampiri Sebastian dan Alicia dengan rambut acak-acakan. Sebastian, apa menurutmu orang tuaku tahu aku pergi? Apakah mereka akan datang mencari saya? Saya yakin mereka akan melakukannya. Lagi pula kau adalah putri kecil mereka yang berharga. Sebastian menoleh ke arah Alicia sambil melanjutkan, Ibu, bisakah ibu memandikannya dan membelikannya baju ganti? Dia pasti lapar. Oke, kamu tunggu di sini, jawab Alicia sambil membawa Jasmine ke kamar mandi. Saat mereka keluar lagi, Jasmine mengenakan gaun yang telah disiapkan Alicia untuknya. Kedua anak itu kemudian berjalan beriringan ke meja makan dan makan siang. Setelah selesai makan, orang dewasa meninggalkan rumah bersama Jasmine dan Sebastian. Paman Vincent, Bibi Ariel, Nenek, kalian sebaiknya bergegas. Saat itu, Ariel dan Vincent tiba. Kamu luar biasa, Jasmine. Ariel berjongkok dan mengambil Jasmine. Saat Ariel berdiri sekali lagi, Vincent langsung membawa gadis itu menjauh dari pelukan ibunya. Dia hanya tidak ingin Ariel terlalu lelah. Ayah, apakah kamu panik ketika aku pergi dengan Paman Aaron? Jasmine melingkarkan lengannya di leher Vincent dan menatapnya dengan polos. Vincent bersenandung sebagai tanggapan, tetapi dia kemudian menyadari betapa tidak puasnya Jasmine dengan jawabannya. Oleh karena itu, dia menambahkan, saya melakukannya. Itu sebabnya saya langsung datang ke sini. Setelah mendengar itu, Jasmine sangat senang, dan dia mencium pipi Vincent. Setelah itu, dia berkata dengan bangga, itu hadiahmu. Vincent tidak bisa menahan tawa ketika mendengar itu. Gadis yang konyol. Celeste, Ibu Suri, berdiri dengan canggung di dekatnya. Dia merindukan Jasmine, seseorang yang dia anggap sebagai cucunya, sayang. Ariel, Celeste ingin memberitahu Ariel bahwa dia bukanlah orang yang meminta Jasmine untuk memanggilnya sebagai nenek. Namun, Ariel memotongnya dengan mengatakan, dia seharusnya memanggilmu begitu. Bagaimanapun, Celeste adalah istri ayahnya. Apalagi dia adalah ibu Harun. Dengan kata lain, Celeste adalah nenek dari Jasmine. Juga, Ariel tahu betapa sedih dan tertekannya kehidupan Celeste. Meskipun dia adalah istri ayah, dia tidak pernah menunjukkan kehangatan dan kasih sayangnya. Celeste tersentuh ketika mendengar apa yang dikatakan Ariel. Ariel, aku ingin meminta maaf atas hal-hal yang aku lakukan padamu di masa lalu. Celeste meminta maaf dengan tulus sambil menatapnya. Ariel mengingat saat dia berada di sana dan bagaimana mereka bertarung satu sama lain. Sambil tersenyum, dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, itu semua di masa lalu sekarang, dan aku sudah melupakan semuanya. Anda juga harus melepaskan masa lalu. Karena hubungan Ariel dengan Aaron baik selama bertahun-tahun, aman untuk mengatakan bahwa Celeste pasti merasa tidak enak tentang hal-hal yang dia lakukan pada Ariel di masa lalu. Fakta bahwa Celeste meminta maaf kepada Ariel berarti Celeste tahu apa yang dia lakukan salah. Karenanya, Ariel tidak punya alasan untuk menyimpan dendam pada Celeste.
Bagaimanapun, setiap orang memiliki cara mereka sendiri dalam memandang sesuatu. Setelah tinggal di Turland selama hampir sebulan, manajer Ariel meneleponnya dan memberitahunya bahwa dia telah menerima peran dalam film fiksi atas namanya. Oleh karena itu, manajernya ingin dia kembali sehingga mereka dapat membaca naskah dan berdiskusi. Memang, Ariel resmi masuk industri hiburan setahun setelah melahirkan Jasmine. Selama 2 tahun terakhir, dia berakting di banyak film dan acara televisi. Kali ini, Ariel hanya memiliki istirahat 2 bulan ketika manajernya menemukan film fiksi untuk dia ikuti. Setelah memutuskan tanggal kepulangannya, Ariel dan Vinson membawa Jasmine ke pemakaman kerajaan untuk mengunjungi makam Dylan. "Aku datang untuk menemuimu lagi, Ayah. Aku akan berangkat besok. Setelah saya selesai dengan film fiksi ini, saya akan membawa Vinson dan Jasmine ke sini untuk mengunjungi Anda lagi," ucap Ariel. "Kakek, meskipun kamu belum pernah bertemu denganku sebelumnya, Mommy memberitahuku bahwa kamu mencintaiku sama seperti mendiang nenekku. Kakek, aku sangat mencintai kalian berdua. Aku akan datang mengunjungimu lagi," kata Jasmine. Sambil memegang Jasmine di satu tangan dan Ariel yang putus asa di tangan lainnya, Vinson menatap foto di batu nisan dan berkata dengan suara yang dalam, "Ayah, aku akan memastikan Sunny bahagia selamanya. Anda dan Ibu tidak perlu khawatir tentang mereka. Aku akan menjaga keluarga kecil kita dengan baik." Setelah meninggalkan kuburan, Ariel dan yang lainnya pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Aaron dan yang lainnya sebelum terbang pulang. Ketika mereka tiba, Raisin ada di sana untuk menjemput mereka. Ariel tidak bisa menahan muntah saat dia masuk ke mobil. Vinson mendengarnya, dan dia langsung menatapnya dengan cemas. Vinson tertegun sejenak, tetapi di detik berikutnya, wajahnya yang tampan dipenuhi kegembiraan. Sunny, sambil memeluk Ariel dengan erat, dia dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan yang tak terlukiskan. Sementara itu, saat Aaron akhirnya menemukan Alicia. Awalnya, Aaron mengira dia bisa membawa Alicia kembali begitu dia menemukannya. Dia tidak berharap Clement mulai mengejarnya keluar rumah dengan tongkat begitu Clement kembali ke rumah. "Jangan pukul dia, kakek. Aku jatuh cinta padanya lebih dulu, dan akulah yang menginginkan hubungan dengannya." Alicia tidak menyangka Clement akan bereaksi sebesar itu. Ketika dia melihat Clement hendak memukul Aaron, dia mengabaikan fakta bahwa dia hamil dan segera bergegas menuju Aaron untuk melindunginya dari tongkat. Alicia. Clement sangat marah saat melihat Alicia melindungi Aaron. Sambil berpura-pura tidak peduli dengan bayi di perutnya, dia mengayunkan tongkat ke arahnya. Aaron terkejut ketika dia melihat itu. Dia kemudian dengan cepat melangkah maju dan menarik Alicia ke pelukannya. Pada akhirnya, dia dipukul di punggung. Meskipun rasa sakit menyebabkan dia mengeluarkan erangan teredam, dia tidak membalas. Sepersekian detik sebelumnya, Clement tidak bermaksud menyakiti Alicia karena, lagi pula, bagaimana mungkin dia tidak peduli dengan bayinya. Dia mengayunkan tongkat ke arah Alicia untuk menakutinya, tidak mengharapkan Aaron untuk melompat ke perlindungannya. "Aaron," mata Alicia langsung memerah. "Aku bersalah, kakek. Aku tidak merawat Alicia dengan baik, dan aku telah mengecewakannya." Aaron berbalik dan berlutut di depan Clement. "Beri aku kesempatan untuk menebus diriku, kakek. Jika kamu membiarkan Alicia menikah denganku, aku berjanji akan memperlakukannya dengan benar selama sisa hidupku. Saya akan memastikan dia akan hidup bahagia." Melihat bahwa Aaron mengucapkan kata-kata yang tepat saat dia berlutut, Clement mendengus. Apakah dia benar-benar berpikir aku akan percaya apa yang dia katakan? Aku tidak sebodoh Alicia. Dia percaya semua yang dia katakan. Meninggalkan. Aku akan mengurus Alicia sendiri. Kami tidak membutuhkanmu. Clement memelototi Aaron dan memperingatkan, "Pergi sekarang juga sebelum aku semakin marah." Tidak ada yang bisa membayangkan betapa marahnya Clement ketika dia kembali melihat Aaron memeluk Alicia. Siapa sangka orang yang menghamili Alicia ternyata adalah orang yang kuselamatkan. Apakah saya membawa ini pada diri saya sendiri? Pada saat itu, dia sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Betapa dia berharap dia bisa membunuh Aaron saat itu juga. Alicia memperhatikan betapa marahnya Clement, jadi dia buru-buru berjalan ke arahnya dan meraih tangannya. "Kakek, Aaron tidak pernah mengatakan dia tidak menginginkanku. Saya meninggalkannya karena saya pikir saya tidak akan pernah cukup baik untuknya. Setelah saya pergi, dia menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk melacak saya.
Jangan marah lagi, oke? Sebagai tanggapan, Clement menunjuk ke arah Alicia dan memarahi, apa yang membuatmu berpikir begitu? Kamu cantik, berperilaku baik, dan pintar. Mengapa Anda berpikir Anda tidak pantas mendapatkannya? Kakek, dia raja, dan aku hanya orang biasa. Apa yang membuatmu berpikir aku pantas untuknya? Alicia meneteskan air mata di matanya. Kata-kata itu membungkam Clement seketika. Siapa yang tahu bahwa orang yang saya selamatkan saat itu akan menjadi raja? Dia kemudian melirik Aaron, yang masih berlutut, dan menghela nafas dalam hati. Alicia benar, dia tidak cukup baik untuknya. Bangunlah dan jangan pernah datang ke sini lagi. Meski bukan orang yang sibuk, Clement tahu Aaron seharusnya menikahi putri jenderal negara itu. Nah, itu pertandingan yang bagus. Karena aku datang jauh-jauh ke sini, kakek, aku tidak berniat pergi dari sini sendirian. Saya datang ke sini untuk membawa Alicia kembali dan menikahinya. Saya ingin dia menjadi istri saya dan Ratu Turlen. Saat Aaron menyelesaikan kalimatnya, dia melirik Alicia dengan lembut. Setelah mendengar itu, Alicia dan Clement menatap Aaron dengan bingung. Apakah kita salah dengar? Apa dia tidak punya tunangan? Memang, mereka bertanya-tanya bagaimana Aaron bisa menikahi Alicia dan menjadikannya ratu. Nak, berhenti main-main, ya. Jangan coba-coba menipu saya. Aku tahu kamu sudah punya tunangan. Dengan itu, Clement menyeret Alicia ke dalam rumah karena dia muak mendengarkan kebohongan Aaron. Alicia tidak ingin pergi, tetapi dia tidak ingin menyakiti Clement dengan melawannya. Dia akhirnya melirik Aaron sebelum masuk ke rumah bersama Clement. Melihat mereka akan pergi, Aaron langsung berdiri dan berlari di depan mereka. Kakek, itu yang diinginkan nenekku, bukan aku. Saya akan membawa Alicia kembali dan membatalkan pengaturan pernikahan yang saya miliki dengan tunangan saya. Aaron kemudian berkata kepada Clement dengan wajah datar, aku mencintai Alicia, dan aku ingin menikahinya. Saya ingin dia menjadi istri dan ratu saya. Apakah kamu sangat ingin menikahi Alicia? Clement bertanya, dan Aaron mengangguk sebagai jawaban. Bagus, saya akan setuju dengan itu. Namun, saya punya satu syarat, tambah Clement. Setelah mendapat persetujuan Clement, senyuman akhirnya muncul di wajah Aaron. Sebut saja, kakek, selama aku bisa menikahi Alicia, aku akan menerima syarat apapun yang kamu miliki. Kamu bisa bersama Alicia. Kondisi saya adalah Anda harus kembali dan memutuskan pertunangan terlebih dahulu. Setelah selesai, Anda bisa datang untuk menjemput Alicia, kata Clement. Aaron tidak berani menerima kondisi itu. Dia khawatir begitu dia pergi, Clement dan Alicia akan bersembunyi. Kakek, bisakah aku? Sebelum Aaron menyelesaikan kalimatnya, Clement memotongnya dengan mengatakan, tidak. Clement tahu apa yang ada di pikiran Aaron, jadi dia berkata, baik aku maupun Alicia tidak akan meninggalkan tempat ini. Kami akan menunggumu di sini. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membatalkan pengaturan pernikahan dan mengumumkannya ke publik. Alicia menatap Aaron dan sedikit mengangguk. Saat itu, Aaron tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Oke, aku akan kembali dan membatalkan pertunangan sekarang. Kalian harus menungguku. Aaron memutuskan untuk pulang dan menarik diri dari pengaturan pernikahan yang dia miliki dengan Nico. Setelah saya selesai melakukannya, saya akan datang dengan lebih banyak orang untuk membawa pulang Alicia. Aku sudah lama tidak bertemu Alicia, dan aku tidak sabar untuk bersamanya. Ketika Aaron pergi, Clement mengizinkan Alicia untuk mengirimnya pergi. Sebelum mereka berpisah, Aaron menarik Alicia ke pelukannya, meraih dagunya, dan menciumnya dengan penuh gairah. Tunggu aku kembali, katanya. Aaron kemudian pulang untuk memberitahu Celeste bahwa dia ingin memutuskan pertunangannya dengan Nico. Meskipun Celeste merasa terganggu dengan apa yang terjadi antara Nancy dan Matthew, Celeste menyukai Nico karena menurutnya Nico adalah menantu perempuan yang sempurna. Kenapa begitu? Celeste memandang Aaron dan berkata, menurutku Nico adalah gadis yang baik. Dia memperlakukan orang lain dengan baik, dan dia akan menjadi ratu yang baik. Aaron tahu Celeste menyukai Nico, jadi dia memberitahu Celeste tentang Alicia. Siapa dia? Apa statusnya di masyarakat? Celeste sangat memperhatikan latar belakang keluarga seseorang. Menurutnya, memiliki status yang sama lebih penting daripada perasaan pasangan satu sama lain. Meskipun Dylan dan dia berasal dari latar belakang yang sama, dia tidak pernah bahagia setelah pernikahan mereka. Meski begitu,
Pemikirannya tentang masalah ini tetap sama. Dia hanya orang biasa, dan dia tinggal bersama kakeknya. Aaron melirik Celeste dan berkata dengan nada serius, terlepas dari statusnya, aku tetap menyukainya. Setiap kali dia bersamaku, aku merasa hangat dan bahagia. Saya merasa nyaman berada di dekatnya. Celeste memperhatikan bahasa tubuh Aaron ketika dia berbicara tentang Alicia. Setelah memikirkannya, Celeste setuju untuk membiarkannya membatalkan pengaturan pernikahan. Aaron, kamu sendiri yang harus membatalkan pertunangan agar tidak ada pertikaian antara kamu dan Jenderal Matthew. Dia memiliki kendali atas militer, jadi apapun yang terjadi, kamu harus berhati-hati, kata Celeste dengan sungguh-sungguh. Oke, Aaron tahu apa yang dikatakan Celeste adalah untuk kebaikannya sendiri. Dia kemudian mengangguk dan ingin pergi dan mencari Matthew untuk membicarakan masalah itu. Sebelum dia pergi, dia berbalik dan tersenyum pada Celeste. Bu, kamu akan punya cucu dalam waktu 5 bulan. Dengan itu, Aaron pergi dengan riang. Satu-satunya halangan untuk menghentikan pengaturan pernikahan bukanlah Matthew atau Nico. Sebenarnya, itu sebenarnya Celeste. Oleh karena itu, dia berada di Cloud 9 setelah mendapatkan persetujuan ibunya. Meskipun persetujuannya tidak akan mengubah hasilnya, itu sangat berarti baginya. Kau dengar itu, Miranda? Aaron bilang aku akan segera punya cucu. Itu artinya aku akan menjadi seorang nenek. Celeste sangat senang. Dia tidak menyangka akan memiliki cucu secepat ini. Miranda sama bahagianya dengan Celeste. Selamat, Yang Mulia. Selamat. Dia mengatakan anak itu akan lahir dalam waktu 5 bulan. Miranda, cepat, kirim seseorang untuk membeli pakaian dan mainan untuk bayinya. Kami juga membutuhkan tempat tidur bayi dan baby walker. Sebelum Miranda dapat mengucapkan sepatah kata pun sebagai tanggapan, Celeste dengan cepat menambahkan, tidak apa-apa. Lupakan saja, seharusnya aku yang membeli barang-barang ini. Dengan itu, dia menyuruh Miranda untuk menyiapkan mobil. Sementara itu, Harun langsung pergi ke kediaman Nei. Melissa menyambutnya dengan tangan terbuka dan membawanya ke ruang kerja Matthew. Anda di sini, Yang Mulia, sapa Matthew. Jenderal Matthew, aku datang untuk memberitahumu sesuatu. Aaron tidak ingin bertele-tele, jadi dia berkata langsung, aku ingin membatalkan pertunanganku dengan Nico. Di masa depan, kami akan menikah dengan siapapun yang kami suka. Sejujurnya, Matthew tahu ada sesuatu yang terjadi ketika dia melihat Aaron. Namun, dia tidak menyangka Aaron akan mencabut pertunangan pernikahan tersebut. Ekspresinya berubah suram saat dia mendengar itu. Yang Mulia, tentang pernikahan, Jenderal Matthew, pertunangan selalu menjadi ide nenekku. Lagi pula, Nico dan aku tidak memiliki perasaan satu sama lain. Karena itu masalahnya, memutuskan pertunangan itu menguntungkan kita berdua. Kamu boleh bertanya pada Nico tentang hal itu karena dia pasti akan menyetujuinya. Tolong beri saya waktu untuk memikirkannya, Yang Mulia. Aaron tahu betapa mendadaknya itu, jadi Matthew pasti akan kesulitan menerimanya. Oleh karena itu, dia mengangguk sebagai jawaban dan pergi. Sebelum dia pergi, Melissa dengan ramah mengundangnya untuk makan karena dia pikir dia akan menjadi menantu laki-lakinya. Namun, Aaron mengatakan dia memiliki masalah untuk diperhatikan dan pergi. Matthew kemudian menelepon Nico untuk menanyakan apakah dia menyukai Aaron dan apakah dia boleh memutuskan pertunangan. Nico sangat gembira ketika dia mendengar itu. Ayah, aku baik-baik saja dengan itu. Lagi pula, kita tidak memiliki perasaan satu sama lain. Jika kami memaksakannya, kami tidak akan memiliki pernikahan yang bahagia. Setelah menutup telepon, Matthew menelepon Aaron untuk memberitahunya bahwa dia setuju untuk mencabut pertunangan pernikahan. Mendengar itu, Harun langsung mengumumkan kabar tersebut ke publik. Sementara itu, Melissa yang berada di kediaman Nei hampir pingsan karena marah begitu mendengar kabar tersebut. Tidak mengerti mengapa acara yang dia nantikan tiba-tiba dibatalkan, dia segera pergi mencari Matthew untuk mencari tahu apakah Aaron yang menyarankannya selama kunjungannya sebelumnya. Begitu Matthew mengangguk, Melissa menamparkan wajahnya dengan keras. Apakah dia mengetahui tentang masalahmu? Apakah itu sebabnya dia ingin mencabut pertunangan? Melissa bertanya dengan mata merah. Tamparan darinya membuat Matthew linglung. Apa maksudmu dia mengetahui masalahku? Ada apa? Melissa mencibir, masalah apa? Apalagi, tentu saja, ini adalah hal yang memalukan antara kamu dan Ibu Suri. Dengan itu,
dia menambahkan, "Ayo kita bercerai, Matthew." Dia tidak ingin tinggal bersamanya lagi. Awalnya, Melissa berpikir untuk bertahan demi Nico karena Nico akan menikah dengan Aaron. Sekarang setelah pertunangan dicabut, tidak ada gunanya dia tinggal bersama Matthew. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Melissa mengemasi barang-barangnya dan kembali ke rumah orang tuanya. Matthew, di sisi lain, tidak pernah menyangka masalahnya dengan Nancy akan terungkap. Saat dia melihat Melissa pergi, dia menggerakkan bibirnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada yang keluar dari mulutnya. Saat berita diumumkan ke publik, Aaron memimpin tim ke pulau untuk menjemput Alicia dan Clement. Sementara itu, Clement yang berada di pulau itu sudah mendengar kabar tersebut. Dia melirik Alicia dan berkata sambil menghela nafas, "Istana itu tidak sama dengan rumahmu. Pastikan Anda memperlakukan Ibu Aaron dengan hormat dan membantunya seperti pasangan yang sempurna ketika Anda berada di sana, oke?" Alicia mengangguk, "Tentu saja, dia tahu semua itu. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menjadi istri dan menantu yang baik. Kemasi barang-barangmu, dia akan berada di sini sebentar lagi." Setelah mendengar itu, Alicia mengangguk dan pergi ke kamarnya untuk mengepak barang-barangnya. Aaron melakukan perjalanan begitu cepat sehingga dia tiba di pulau itu hanya dalam waktu 2 jam. Saat dia melihat Alicia, dia berlari dan memeluknya. "Ayo menikah setelah kita kembali," katanya lembut ke telinganya. "Terima kasih, Harun." Alicia melingkarkan lengannya di lehernya saat air mata panas mengalir di pipinya dan jatuh ke kulitnya. Dia tidak pernah berharap hari seperti itu akan datang. Bahkan, dia pikir dia tidak akan pernah menjadi bagian dari dunianya. Yang bisa dia bayangkan hanyalah membesarkan anak itu sendirian dan menjalani kehidupan yang damai dan bahagia bersama Clement. Melepaskannya, Aaron menyeka air matanya. Dia kemudian membawanya ke Clement dan berkata sambil tersenyum, "Kakek, aku di sini untuk membawa kalian berdua kembali." Clement menatap keduanya, matanya dipenuhi kegembiraan. Kelegaan menyapu dirinya ketika dia menyadari Alicia telah menemukan pasangan yang dapat diandalkan. "Setidaknya aku tidak akan merasa bersalah jika bertemu ibunya di surga saat aku meninggal. Kamu bisa membawa Alicia kembali. Sedangkan aku..." Suara Clement menghilang saat dia menatap gubuk kecil dan semua yang ada di pulau itu. Senyum merayap di bibirnya, dan dia berkata, "Aku bisa tinggal di sini saja. Saya suka lingkungan di sini. Tinggal di kota terlalu membosankan dan menyesakkan. Saya merasa lebih nyaman dan betah di sini." Alicia tercengang oleh kata-katanya. "Kakek, apakah kamu benar-benar tidak akan kembali bersamaku?" Alicia melepaskan lengannya dari lengan Aaron dan mendekati Clement untuk meraih lengannya. Dengan mata memerah, dia tersedak, "Aku tidak ingin berpisah denganmu." Petik 2. Dia tidak bisa tidak khawatir tentang gagasan Clement hidup sendiri, terutama ketika dia sudah cukup tua. "Silakan ikut saya. Tidak apa-apa jika Anda tidak ingin tinggal di istana atau kota, saya akan mencarikan rumah untuk Anda di pinggiran kota. Selama itu adalah tempat di mana aku bisa pergi kapan saja ketika aku ingin melihatmu," katanya. Clement mengamati Alicia, yang matanya berlinang air mata. "Aku satu-satunya kerabatnya yang tersisa. Saya kira akan sulit baginya untuk beradaptasi sekarang karena dia tiba-tiba menikah dengan keluarga kerajaan." Setelah merenung sebentar, dia setuju dan kembali bersamanya. Sekembalinya, Aaron membantu Clement untuk menetap dan menyewa seorang pembantu rumah tangga untuk mengurus yang terakhir. Setelah itu, Harun membawa Alicia untuk mendaftarkan pernikahan mereka. Setelah mendapatkan surat nikah yang telah lama ditunggu-tunggu, mereka mengakhiri pendaftaran dengan ciuman mesra. Aaron kemudian membawanya kembali ke istana dan menobatkannya sebagai ratu sementara Celeste menggantikan Nancy sebagai ibu ratu. Meski begitu, Celeste tetap tinggal di istananya sendiri karena yang ditinggali Nancy sudah lama disegel. Selanjutnya, Aaron membawa Alicia menemui Celeste. Sepanjang jalan, Alicia mau tidak mau merasa khawatir ibunya tidak akan menyukainya. Memperhatikan kegelisahannya, Aaron memberitahunya bahwa Celeste sangat menyukainya. Baru pada saat itulah Alicia sedikit rileks. Sesampainya di kediaman Celeste, Miranda buru-buru mempersilakan mereka masuk. Senyum di wajah Celeste tak pernah pudar saat melihat Aaron membantu Alicia masuk. "Apa bayi itu mengganggumu?" Celeste bertanya dengan senyum cerah, yang membuat Alicia lega. 5 bulan, bayinya baik-baik saja, itu tidak terlalu menggangguku.
Ada pancaran keibuan di wajah Alicia ketika dia berbicara tentang anaknya, dan itu membuat Celeste semakin senang padanya. Meskipun Alicia dan Aaron memiliki latar belakang yang berbeda, Celeste tidak keberatan selama mantan mencintai Aaron. Lagi pula, Alicia sedang mengandung cucunya. Ayo, aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Celeste turun dari kursi utama, berjalan ke arah Alicia, dan mengajak Alicia ke ruangan lain. Sambil berjalan pergi, Alicia berbalik untuk meminta bantuan Aaron karena dia tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan Celeste sendiri. Namun, Aaron hanya mengangkat bahu tak berdaya dan memberi isyarat agar Alicia mengikuti ibunya. Tentu saja, semua itu terjadi dalam diam. Segera, Miranda membuka pintu ke ruangan lain. Saat Celeste membawa Alicia masuk, yang terakhir tercengang dengan apa yang dilihatnya. Separuh ruangan diisi dengan pakaian bayi laki-laki dan perempuan dalam berbagai warna. Di sisi lain ada beberapa kereta bayi, tempat tidur bayi, dan segunung mainan. Alicia melongo melihat benda-benda itu, terlalu tersentuh untuk mengucapkan sepatah kata pun. Melihat Alicia membeku di dekat pintu, Aaron berjalan mendekat, hanya untuk dikejutkan oleh tumpukan barang di ruangan itu. Dia tidak pernah menyangka Celeste akan mempersiapkan segalanya untuk bayinya secepat ini. Terima kasih ibu. Aaron memeluk Celeste, yang menyeringai lebar. Saat itu juga, dia melepas kalung manik-manik rosario di lehernya dan membantu Alicia memakainya. Alicia ingin menolaknya tapi dihentikan oleh Celeste. Ini adalah hadiah pernikahanku dan restu dari nenekmu. Ini milikmu sekarang. Saya memberikannya kepada Anda sebagai berkah bagi Anda berdua. Saya harap Anda dan Aaron dapat hidup bahagia selama sisa hidup Anda. Alicia menoleh untuk melirik Aaron, yang tersenyum dan menunjukkan bahwa dia menerimanya. Tidak dapat menolak tawaran bijaksana itu, Alicia hanya bisa menatap Celeste dan berkata, "Terima kasih, Ibu. Ketika Aaron sibuk bekerja di masa depan, kamu selalu bisa datang kepadaku untuk mengobrol jika kamu bosan. Ada begitu banyak yang bisa kita bicarakan, jenis kelamin bayi, nama, dan bahkan apa yang Anda rencanakan setelah melahirkan." Alicia mengangguk patuh. Tidak lama kemudian, mereka meninggalkan kediaman Celeste, dan Aaron membawa pulang Alicia untuk beristirahat. Alicia ingin mandi sebelum tidur, jadi Aaron memutuskan untuk menunggunya di sana, khawatir dia tidak sengaja terjatuh di kamar mandi. Meskipun demikian, dia diusir olehnya. Begitu Alicia selesai mandi, dia dengan cepat membantunya menyeka rambutnya dan mengeringkannya. Gerakannya memenuhi hati Alicia dengan kehangatan. Jika Aaron tidak pergi mencarinya, dia akan kehilangan dia selama sisa hidupnya. Pada pemikiran itu, dia berbalik dan memeluk Aaron. Menyadari dia sedikit emosional, Aaron meletakkan pengering rambut dan mengacak-acak rambutnya yang kering, bertanya dengan lembut, "Ada apa?" "Aku hampir kehilanganmu, Aaron," gumam Alicia. Aaron mundur selangkah dan mencubit pipinya. "TSK, apa kamu baru menyadarinya sekarang? Kamu benar. Anda akan kehilangan saya jika saya tidak menetapkan hati untuk mencari Anda." Alicia hanya bisa mengangguk sebagai jawaban, "Syukurlah dia datang mencariku." Dengan itu, dia bangkit, berdiri di atas jari kakinya, dan melingkarkan lengannya di lehernya. "Terima kasih, suamiku tersayang, karena telah berusaha keras untuk mencariku." Mendengar dia memanggilnya, suami, memicu perasaan aneh di hati Aaron. Dia menatapnya dan akhirnya mencium bibirnya dengan lembut. Sejak Alicia pergi, Aaron tidak pernah menyentuh wanita lain. Sekarang dia terangsang, dia berbisik ke telinganya, "Bisakah saya?" Alicia mengangguk malu-malu. Saat itu, dia mengangkatnya dan meletakkannya di tempat tidur. "Bersikaplah lembut, sayang," Aaron menggumamkan jawaban dan menciumnya. Sejujurnya, Alicia lelah setelah semua kejadian seru hari itu. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama baginya untuk tertidur. Aaron mengintip ke arahnya dan mencium bibirnya dengan lembut sebelum menutup matanya. ****2 bulan kemudian, Vincent mengirimi Aaron SMS yang berbunyi, "Aku akan melamar Arielle. Saya harap Anda bisa datang dan menyaksikan acara penting ini." Tanpa ragu, Aaron menerima undangan tersebut dan menyampaikan kabar tersebut kepada Celeste dan Alicia. Celeste tidak berkata apa-apa karena dia tahu seberapa dekat Aaron dengan Arielle. Namun, Alicia mau tidak mau merasa resah karena Aaron sudah memanggil nama Arielle sebelumnya. Menyadari Alicia merasa cemburu, Aaron tersenyum dan menariknya ke dalam pelukannya sambil berkata dengan lembut,
Alicia, Arielle adalah adikku, dia adalah adik kandungku dari ibu lain. Baru pada saat itulah Alicia menyadari bahwa dia telah salah memahami hubungan Aaron dengan Arielle. Meski begitu, dia ingin ikut bersamanya untuk menyaksikan momen penting Arielle. Yang mengejutkan Alicia, Arielle menyukai yang pertama, meskipun itu adalah pertemuan pertama mereka. Arielle bahkan membiarkan Alicia tinggal di Canaya untuk melahirkan bayinya. Bahkan, dia berjanji untuk membantu pengiriman yang terakhir. Kamu tahu apa, ibumu dan aku mengenal satu sama lain melalui kejutan yang indah. Harvey mengangkat putrinya, pikirannya mengulang kenangan masa lalu. Dia tidak pernah menyangka pertemuan kedua dengan gadis yang berhubungan seks dengannya malam itu akan berubah seperti itu. Hari itu, dia mengikuti instruksi Arielle untuk menjemput seorang gadis yang ingin melakukan aborsi. Awalnya dia tidak mau pergi, karena dia tidak ingin Arielle mengungkapkan identitasnya karena bukan siapa-siapa. Itu sebabnya dia sangat tidak setuju dengan keputusan Arielle. Namun, dia memberitahu Harvey bahwa Vinson mengetahui masalah tersebut. Itulah sebabnya Harvey tidak punya pilihan selain mematuhi perintahnya. Ketika dia tiba di lokasi, teleponnya tiba-tiba berdering, tetapi terputus bahkan sebelum dia sempat menjawabnya. Saat dia mengamati sekeliling, dia segera melihat seorang gadis di kejauhan. Dengan itu, dia berjalan mendekat dan menepuk pundaknya. Ada apa? Harvey geli melihat gadis itu mundur seperti binatang yang ketakutan. Apa aku begitu menakutkan? Terkekeh pelan, dia bertanya, kamu baru saja meneleponku, bukan? Ayo pergi, Arielle masih menunggumu. Awalnya, dia mengira gadis itu akan mengikutinya dengan patuh. Anehnya, gadis itu menyangkal, tidak, saya tidak menelepon Anda. Anda salah mengira saya sebagai orang lain. Melihat gadis itu hendak melarikan diri, dia memutar nomor yang tidak dikenal sebelumnya, yang langsung menyebabkan telepon gadis itu berdering. Dia memelototinya, merasa sangat tidak senang. Identitas Arielle akan segera terungkap, dan gadis ini masih berlama-lama seolah tidak peduli. Mengapa kamu menyangkalnya? Aku tiba-tiba teringat ada yang harus kulakukan. Jadi aku tidak ingin mengganggunya, gadis itu berkata tanpa berpikir dan berusaha melarikan diri. Sayangnya, Harvey menangkapnya, namun matanya terbelalak kaget saat melihat wajahnya dengan jelas. Kamu, bukankah dia gadis yang berhubungan seks denganku malam itu setelah mabuk? Saya telah mengirim orang untuk mencarinya, tetapi dia tidak pernah ditemukan. Aku tidak percaya aku benar-benar bertemu dengannya di sini. Tunggu sebentar, dia di sini untuk aborsi. Harvey menariknya ke dalam pelukannya dan bergumam di telinganya, anak di perutmu adalah milikku, bukan? Dia tidak mengajukan pertanyaan tetapi menyatakan fakta. Dia tidak pernah membayangkan gadis yang selama ini dia cari adalah teman Arielle. Sepertinya Lady Luke ada di sisinya. Saat itu, ia merasa bersyukur masih tetap datang meski sempat kesal karena Arielle rela menanggung risiko ketahuan menjemput temannya. Kalau tidak, dia tidak akan menemukan gadis itu. Begitu gadis itu mendengar kata-katanya, ekspresinya berubah, dan dia langsung menyangkal, anak apa? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Dia bahkan ingin membebaskan dirinya dari pelukannya. Melihat itu, Harvey tahu gadis itu belum siap. Dia melunakkan nadanya, berkata, saya tahu itu salah saya malam itu. Bisakah kita membicarakannya? Sejujurnya, dia tidak pernah menyangka gadis itu akan mengandung anaknya setelah satu malam itu. Terlepas dari itu, gagasan dia menggendong anaknya di perutnya tidak membuatnya jijik. Sebaliknya, dia bahkan menantikannya. Mungkinkah aku mengembangkan perasaan padanya setelah menatap fotonya di liontin setiap hari? Karena dia tidak menjawab, Harvey menyipitkan matanya dan berkata setelah berpikir, mengapa kita tidak pergi dan melihat Arielle dulu? Sebenarnya, dia berharap Arielle meyakinkan gadis itu untuk menjaga anaknya. Lagi pula, itu adalah anak pertamanya, kehidupan yang dia hargai dan tidak ingin menyerah. Meski begitu, dia akan menghormati keinginan gadis itu untuk menggugurkan anaknya, meski dengan sedih dan enggan. Gadis itu berpikir sejenak sebelum mengangguk padanya. Harvey lega melihatnya mengangguk dan memuji dirinya sendiri karena memiliki ide untuk membuatnya tetap tinggal. Dengan mengingat hal itu, dia mengulurkan tangan untuk memegang tangannya, tetapi dia membuangnya. Bingung, dia meliriknya hanya untuk menemukan pipinya memerah. Aku bisa berjalan sendiri, katanya. Pada saat itulah dia menyadari tindakannya membuatnya merasa malu. Baiklah,
Berhati-hatilah kalau begitu. Dengan mengatakan itu, dia pergi ke depan untuk memimpin jalan. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan senyum setiap kali memikirkan bagaimana gadis itu mengandung anaknya. Dia tidak tahu apakah dia akan merasakan hal yang sama jika dia tidur dengan gadis yang berbeda malam itu, tetapi dia akan sangat senang jika gadis ini akan melahirkan anaknya. Pada pemikiran itu, dia tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melihatnya. Yang mengejutkannya, gadis itu segera menepuk wajahnya, yang membuatnya bertanya, "Ada apa?" "Tidak ada apa-apa. Aku merasakan sensasi aneh di wajahku." Mendengar itu, Harvey dengan cepat pergi dan mengangkat wajahnya untuk mempelajarinya bahkan sebelum dia sempat bereaksi. "Sepertinya tidak ada yang salah dengan wajahmu. Kita bisa meminta Ariel untuk memeriksanya saat kita kembali." Dengan adanya Ariel, tidak perlu pergi ke rumah sakit. Ketika Harvey tidak mendengar jawaban apapun dari gadis itu, dia menurunkan pandangannya dan menatap matanya, yang terpaku padanya. Itu membuat jantungnya berdetak kencang. Dia sangat ingin menciumnya, tetapi dia takut itu akan membuatnya takut. Tidak mau mengalihkan pandangan darinya, mereka terus saling menatap sampai terdengar nada dering, yang membuat mereka kembali ke dunia nyata. Harvey buru-buru melepaskan tangannya, dan dia meraba-raba tasnya untuk mencari ponselnya. Wajahnya tertunduk begitu melihat nama si penelepon. Menyadari itu, Harvey menyipitkan matanya, tetapi dia dengan cepat menutup telepon dan meletakkan telepon di tasnya sebelum dia bisa menebak siapa penelepon itu. Meskipun dia mengkhawatirkannya, dia tidak menanyakannya. Sepanjang jalan, dia mencuri pandang ke kursi penumpang untuk menemukannya menyandarkan kepalanya ke jendela mobil, seolah-olah ada sesuatu yang mengganggunya. Dia membuka bibirnya untuk mengatakan sesuatu tetapi tetap diam karena dia tidak tahu harus berkata apa. Meskipun mereka pernah tidur bersama, dan dia sedang mengandung anaknya, mereka tidak dekat. Karena itu, dia merasa tidak pantas baginya untuk bertanya tentang masalah pribadinya. Nyatanya, menanyakan pertanyaan seperti itu mungkin hanya membuatnya takut. Setibanya di apartemen, dia mengirim gadis itu ke kamar Ariel dan keluar. Ketika dia kembali dengan segelas air, tiba-tiba dia mendengar Ariel bertanya kepada gadis itu, "Apa rencanamu? Apakah Anda ingin melahirkan anak ini?" Segera, dia menghentikan langkahnya karena dia ingin mencari tahu apa jawaban gadis itu. Aku juga tidak tahu." Jawabannya melegakan Harvey. Fakta bahwa dia tidak bersikeras menggugurkan anak itu membuktikan bahwa dia berpikir untuk mempertahankannya. "Sonia, tolong pikirkan baik-baik. Jika Anda tidak menginginkannya, maka Anda harus membatalkannya sesegera mungkin. Lebih baik bagi tubuh Anda seperti itu karena Anda akan pulih lebih cepat." Hati Harvey tenggelam ketika mendengar kata-kata Ariel. Dia benar-benar khawatir Sonia akan melakukan aborsi. "Aku pernah berpikir untuk memelihara bayi itu sebelumnya, tapi itu hanya pemikiran sekilas," gumam Sonia. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, "Tapi saya tidak punya keberanian untuk memelihara bayi itu. Saya tidak tahu apakah saya dapat menanggung akibatnya setelah melahirkan anak. Tidak hanya sulit menjadi ibu tunggal, tetapi saya juga tidak yakin apakah saya dapat memberi anak itu kehidupan yang nyaman. Mengapa saya harus mengambil risiko jika saya tidak bisa melakukannya? Saya tidak ingin anak itu menderita bersama saya." Bab 1861 sampai bab 1871. Mendengar itu langsung membuat Harvey mengambil keputusan. Namun, bahkan sebelum dia bisa menyuarakan pikirannya, dia mendengar Ariel berkata, "Kalau begitu kamu harus membatalkannya." Saat itu, dia mendorong pintu terbuka dan memasuki ruangan, tidak dapat menahan diri lagi. "Sonia, ayo kita menikah." Dia pernah mendengar Ariel menyebut nama Sonia sebelumnya, dan menurutnya itu nama yang bagus. Sonia menganga padanya, tidak bisa berbicara dengan benar. Menikah. Menatapnya, dia berjanji dengan serius, "Ya. Mari kita menikah. Aku tidak akan membiarkanmu menyesal menikah denganku. Saya tidak akan membiarkan dia menyesali keputusannya jika dia setuju untuk menikah dengan saya." Saat menyelesaikan kalimatnya, dia menatap Sonia dengan sabar sambil menunggu tanggapannya. Akhirnya, Sonia berbicara, "Ariel pernah mengatakan kepadaku bahwa aku harus menikah dengan seseorang yang kusukai. Demikian juga, pria itu harus mencintaiku sepenuh hati. Kalau tidak, aku yang akan menderita di masa depan. Ini adalah pertama kalinya kami bertemu satu sama lain secara resmi.
Kami tidak hanya tidak mengenal satu sama lain dengan baik, tetapi kami hampir tidak memiliki perasaan satu sama lain. Tidakkah menurutmu terlalu terburu-buru bagi kita untuk menikah sekarang? Setelah mendengarkannya, dia menyadari kata-katanya masuk akal. Meskipun dia memiliki kesan yang baik tentangnya, dia tidak benar-benar memiliki perasaan padanya. Meskipun demikian, dia tidak berpikir itu tepat baginya untuk menyerah begitu saja. Mengapa kita tidak mencoba berkencan satu sama lain selama beberapa waktu? Kita bisa menikah jika kita benar-benar mengembangkan perasaan satu sama lain. Apakah itu tidak apa-apa? Harvey menyarankan dengan lembut sambil menatap mata Sonia, khawatir dia akan menolak sarannya. Setelah hening sejenak, Sonia berkata, 1 bulan. Mari kita coba selama sebulan. Jika kita masih tidak memiliki perasaan satu sama lain dan tidak memiliki niat untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya, aku akan menggugurkan anak itu. Sonia tidak ingin langsung menikah dengan Harvey, tetapi menerima saran itu pertanda baik. Selama dia bersedia memberinya kesempatan, dia akan melakukan yang terbaik untuk membuatnya jatuh cinta padanya. Dengan itu, mereka memutuskan untuk menunda aborsi. Ariel membiarkan Harvey mengirim Sonia kembali ke kelasnya, tugas yang diterimanya dengan senang hati. Sepanjang jalan, dia menemukan Sonia mengalami morning sickness, jadi dia sengaja membeli beberapa buah kering untuk membantunya mengatasinya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia tahu bahwa dia senang dengan sikapnya. Tidak lama kemudian, dia menurunkannya di kampus, dan mereka berpisah. Ia kemudian menelepon Ariel untuk menanyakan apa yang boleh dimakan ibu hamil jika mengalami morning sickness. Mendengar itu, Ariel mau tidak mau menggodanya dan membiarkannya menunggu. Namun, akhirnya, dia mengiriminya daftar makanan yang cocok untuk wanita hamil. Harvey langsung pergi ke supermarket dan membeli 2 kantong besar berisi makanan. Namun, begitu sampai di pintu masuk kampus, dia melihat seorang wanita menarik-narik Sonia, yang membuatnya geram. Dia menyerbu dan memelototi wanita yang menarik Sonia. Dengan tegas, dia memerintahkan, lepaskan dia. Siapa kamu? Ini anak perempuanku. Tentunya bagaimana saya memperlakukannya tidak ada hubungannya dengan Anda. Harvey tercengang. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa wanita di depannya bisa jadi adalah ibu Sonia, calon ibu mertuanya. Aduh, mengapa saya sangat tidak beruntung? Aku tidak percaya aku menyinggung calon ibu mertuaku pada hari pertama kita bertemu. Namun demikian, hatinya sakit saat melihat sorot mata Sonia yang terluka. Jadi bagaimana jika dia ibu Sonia? Bukan berarti dia bisa memperlakukan Sonia dengan kasar. Aku temannya. Harvey meredam emosinya dan menatap Kelly dengan serius. Nyonya Winter, Sonia mungkin putrimu, tapi dia adalah entitas terpisah dengan kemampuan membuat keputusan sendiri. Anda membuatnya kesal dengan tindakan Anda. Apakah Anda ingin dia tumbuh terpisah dari Anda? Teman? Teman apa? Aku tidak pernah tahu dia punya teman sepertimu. Kelly menatapnya dengan dingin. Tidak peduli teman macam apa kamu, menjauhlah dari putriku. Dia bukan seseorang yang harus kamu desain. Hah? Apakah niat saya begitu jelas? Harvey mencuri pandang pada tatapan dan ekspresi wajah Kelly. Setelah memastikan bahwa dia hanya mengatakan itu secara spontan, dia menghela nafas lega dalam hati. Dia kemudian memandang Kelly dan menekankan dengan tulus, "Aku benar-benar temannya. Saya harus mengatakan bahwa cara Anda memperlakukannya agak terlalu keras." Harvey tidak akan pernah bisa tidak memiliki desain pada Sonia. Jauh di lubuk hatinya, dia telah mengambil keputusan. Selama Sonia mau menerimanya, dia tidak akan pernah berpisah dengannya. Namun demikian, dia memperhatikan sikap calon ibu mertuanya dan mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak memperburuk situasi dengan memprovokasi dia. Ini antara aku dan Sonia. Itu bukan urusanmu, jadi berhentilah mencampuri urusan kami. Bentak Kelly tidak sabar. Ibu, tolong jangan jahat, kata Sonia dengan nada marah dan malu sebelum Harvey bisa mengatakan apapun. Ingat apa yang saya katakan. Pulanglah malam ini. Karena itu, Kelly pergi. Harvey menatap punggung Kelly, tidak tahu apa arti kata-kata terakhirnya. Berbalik, dia merasakan hatinya sakit saat melihat mata Sonia yang memerah. Menariknya ke dalam pelukannya, dia menepuk kepalanya dan menghiburnya, tidak apa-apa. Aku mendukungmu apapun yang terjadi, kamu harus pergi. Aku akan pergi ke sekolah sekarang.
Tiba-tiba Harvey merasa sedikit tersesat ketika dia melangkah keluar dari pelukannya. Dia menatapnya dengan saksama saat perasaan yang tak bisa dijelaskan muncul di hatinya. Aku membeli makanan untukmu. Bawa mereka bersamamu sehingga kamu bisa mengisi perutmu saat kamu tidak nafsu makan. Dia membuka pintu mobilnya dan menawarkan barang yang dia beli ke Sonia. Karena Sonia menolak untuk menerimanya, dia pikir dia khawatir makanan itu tidak baik untuk anaknya dan menambahkan, "Jangan khawatir. Saya mendapat daftar makanan yang aman dikonsumsi ibu hamil dari Ariel. Aku hanya bisa mengambil 2. Saya harus merahasiakan kehamilan saya. Mereka mahasiswa kedokteran, jadi saya khawatir mereka akan menemukan kebenarannya," jelas Sonia. Harvey tidak terlalu banyak berpikir, tapi anehnya dia senang mendengar penjelasan Sonia. Bibirnya melengkung saat dia berkata, ambil 2, kalau begitu. Anda memiliki nomor telepon saya. Jika Anda memiliki keinginan untuk sesuatu, hubungi saya kapan saja. Saya akan membeli makanan dan mengirimkannya kepada Anda. Melihat reaksi kaget Sonia, dia tertawa kecil. Apakah dia lupa tentang apa yang kita sepakati sebelumnya? Sambil menyeringai, dia berkata dengan lembut, "Apakah kamu lupa kita adalah teman? Saat ini kami sedang menjalin hubungan. Apalagi kamu sedang mengandung anakku. Itu normal bagi saya untuk memperlakukan Anda dengan baik. Jangan merasa stres dan panggil saja saya kapanpun Anda mau. Aku tahu, aku akan menghubungimu jika diperlukan." Harvey memperhatikan saat Sonia memasuki kampus. Ketika sosoknya menghilang dari pandangan, dia pergi. Sepanjang perjalanan kembali, dia tidak bisa menghentikan senyum bermain di bibirnya. Malam itu, dia menelepon Sonia. Setelah obrolan singkat, Sonia mengatakan dia harus menutup telepon karena ini bukan waktu yang tepat bagi mereka untuk mengobrol. Tidak punya pilihan, Harvey harus setuju. Dia akan menutup telepon ketika dia bertanya, "Apakah kamu ingin bertemu?" Secara alami, Harvey setuju dengan gembira. Dia membeli karangan bunga dan menunggunya di tempat mereka garis bawah Tri untuk bertemu, tetapi dia tidak muncul bahkan lama kemudian. Dia kemudian mengirim SMS ke Sonia. Beberapa saat kemudian, Sonia masih belum membalas pesannya, jadi dia mulai tanya-tanya apakah telah terjadi sesuatu. Setelah tenang sebentar, dia menelepon telepon Sonia, tetapi berdering lama sekali tanpa jawab. Menyadari ada yang tidak beres, dia tahu sudah waktu untuk meminta bantuan Ariel. Vinson lah yang menjawab telepon Ariel, jadi dia memberitahu Vinson bahwa Sonia hilang. Setelah telepon berakhir, Vinson langsung datang di rumahnya. Harvey sudah menelepon polisi, jadi petugas polisi itu mengajukan pertanyaan dia. Dia resah sejak menyadari Sonia menghilang. Meskipun menggunakan koneksinya, dia masih gagal temukan. Khawatir sakit, dia keputusan untuk pergi mencari Sonia sendiri. Namun demikian, teleponnya berdering ketika dia akan melangkah keluar dari pintu. Itu adalah nomor yang tidak dikenal, tetapi dia tetap menjawabnya. Suara Sonia terdengar. Harvey mendengar suara lemah Sonia. Harvey merasakan jantungnya tenggelam ke dasar perutnya. Dia dengan cepat bertanya, "Sonia, kamu di mana?" Setelah Sonia mengisyaratkan lokasinya, dia ambil jaketnya dan berlari keluar. Tepat sebelum dia meninggalkan rumah, dia mengingat Vinson dan bergegas kembali untuk berkata, "Vin, saya menemukan Sonia. Dia terluka, jadi aku harus segera menjemputnya." Mereka segera tiba di lokasi di mana Sonia berada. Hati Harvey mengepal kesakitan saat melihat Sonia terbaring di tanah. Dia berjongkok dan dengan hati-hati mengangkatnya sebelum memeriksa apakah dia terluka. "Harvey, kita harus mengirimnya ke rumah sakit sekarang," Vinson mengingatkannya. Kembali ke kenyataan, Harvey membawa Sonia ke mobil dan menutupi tubuhnya dengan jaket. Dia kemudian memeluknya dengan erat. Ketika mereka tiba di rumah sakit, dia mengatur agar dia diperiksa tanpa penundaan lebih lanjut. Ketika pemeriksaan berakhir, dia membawanya ke bangsal agar dia bisa beristirahat. Dia tidak lupa menyuruh Vinson untuk kembali karena Ariel masih di apartemen. Setelah Vinson pergi, Harvey tetap di bangsal dan mengawasi Sonia di tempat tidur. Memegang tangan Sonia erat-erat, dia menatapnya tanpa sepatah kata pun. Hatinya terasa seperti ditusuk oleh belati ketika dia menyadari bahwa dia sudah sedekat itu dengan kehilangannya. Harvey awalnya menganggap perasaannya pada Sonia hanyalah rasa tanggung jawab. Bagaimanapun, dia mengambil keperawanannya dan membuatnya hamil.
Setelah apa yang terjadi, dia akhirnya menemukan bahwa dia benar-benar mencintainya. Selain tanggung jawab, dia tidak tahu kapan dia jatuh cinta padanya. Dia memberinya tatapan minta maaf. Itu semua salahku. Aku tidak segera menemukanmu, jadi kau terluka. Siapa sebenarnya kamu? Raungan tiba-tiba terdengar di pintu. Berbalik ke bahunya, Harvey melihat Kelly menusukkan jari menuduh ke arahnya dengan marah. Dia dengan cepat menyelipkan Sonia dan berdiri untuk menyapa Kelly dengan sopan, "Mrs. Winter. Siapa kamu? Bagaimana hubunganmu dengan Sonia? Apakah Anda ayah dari anak yang dikandungnya?" Kelly menuntut dengan marah. Harvey melihat reaksinya dan tahu bahwa tidak mungkin lagi menyembunyikan kebenaran darinya. Dia akan menentang pernikahan mereka di masa depan, jadi dia memutuskan sudah waktunya untuk jujur padanya sekarang. Dengan pemikiran itu, dia memperkenalkan dirinya, "Nyonya Winter, nama saya Harvey Jupiter. Saya pacar Sonia dan ayah dari anak yang dikandungnya." Harvey mengira Kelly akan menyetujui hubungan mereka karena Sonia sedang mengandung anaknya, tetapi yang mengejutkannya, kata Kelly ketidaksetujuannya dengan keras. Dia bahkan menawarkan untuk membayarnya untuk meninggalkan Sonia. Dia segera bertanya berapa banyak uang yang cukup untuk membuat dia mengakui hubungan mereka. Karena Kelly menyebutkan uang, jelas bahwa uang itu penting untuk Harvey rela menyerahkan semua yang dimilikinya selama dia mengizinkannya bersama Sonia. Sayangnya, Kelly sama sekali tidak tergoda. Dia mengklaim dia tidak akan pernah buka mereka untuk bersama bahkan jika dia menawarkan 10 miliar dia. Dia juga mengatakan akan menggugurkan bayi Sonia agar dia tidak mengganggunya lagi. Harvey baik-baik saja dengan Sonia yang tidak menginginkan anak itu, tetapi dia menolak untuk menerima kenyataan bahwa orang tuanya membuat keputusan atas nama dengan memaksanya menggugurkan bayinya. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, suara Sonia yang lemah tapi tegas terdengar. "Ibu, anak itu milikku. Saya akan menjaganya." Tekad Harvey bertambah saat mendengar suaranya yang tegas. Ayah Sonia muncul beberapa saat kemudian. Setelah mengetahui kehamilan Sonia dan identitas ayah dari anak tersebut, dia meminta untuk berbicara dengan Harvey. Mereka berbicara sebentar, dan dia segera menyetujui hubungan mereka. Kelly masih menentang hubungan mereka, tetapi setelah beberapa waktu, dia perlahan menyerah. Dia bahkan membawa mereka kembali ke kediaman Winter agar mereka bisa tinggal bersamanya. Sudah waktunya bagi Sonia untuk melahirkan anaknya. Harvey sangat ketakutan karena Sonia mengalami kecelakaan saat melahirkan dan memutuskan untuk berhubungan seks dengannya setelah itu. Vincent dan Ariel bertunangan, jadi dia membawa Sonia dan putra mereka kembali dari Turlen untuk menghadiri pesta pertunangan mereka. Beberapa bulan kemudian, mereka sendiri menikah. Sonia segera hamil lagi. Harvey hampir tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya, karena dia telah memastikan bahwa mereka melakukan hubungan seks yang aman setiap saat. Dia bertanya-tanya apa yang salah. Di tengah kebingungannya, ia mendapat kabar dari Vincent bahwa Sonia telah melubangi kondom. Secara alami, dia hamil. Terlepas dari ketakutannya, dia tidak menghentikan Sonia untuk hamil seperti yang diinginkannya. Saat dia melahirkan, dia mengundang Ariel untuk melahirkan anak Sonia. Kali ini keinginan Sonia akhirnya menjadi kenyataan, dan dia melahirkan seorang putri. Harvey bersyukur karena dia pertama kali jatuh cinta pada Ariel dan mengikuti Vincent ke Turlen. Dia juga bersyukur bisa tidur dengan Sonia setelah mabuk. Dan itulah mengapa kalian berdua harus mencintai dan melindungi Mommy seperti aku, oke? Aku menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan Mommy untukmu, katanya. Tatapan Sonia tertuju pada Harvey saat sinar matahari yang hangat menyinari keluarga kecil mereka yang terdiri dari 4 orang. Dia diberkati untuk menjadi istri Harvey. Dia menepati janjinya dan memastikan dia tidak menyesal menikah dengannya. "Ayah, Ibu, kami akan mencintai dan melindungi Ibu selamanya." Anak-anak berdiri dari pangkuan Harvey dan menghampiri Sonia untuk mencium pipinya. Harrison menangis saat melihat pemandangan yang mengharukan itu. "Ini bagus. Aku senang melihat keluarga mereka bahagia bersama. Separuh dari keinginanku terkabul, dan separuh lainnya bergantung pada anak nakal yang memelukku sekarang. Brad, kapan kamu akan memberiku menantu perempuan?" tuntut Harrison sambil menggunakan tongkatnya untuk memukul kaki Jared. Jared merasa tidak berdaya. Kenapa dia tiba-tiba mendesakku? "Kakek, aku harus kembali bekerja. Selamat tinggal."
Dia menjawab dengan tergesa-gesa dan melepaskan cengkeramannya pada Harrison untuk melarikan diri dari tempat kejadian. Melihat itu, Harrison merasakan sentakan kemarahan. Dia meraung, "Brad, kamu selalu kabur saat aku memintamu untuk menikah. Jika Anda cukup mampu, jangan pulang ke rumah selama 5 tahun berturut-turut." "Menge," teriak energi kakeknya. Jared menjawab dari jauh, "Tidak masalah." "Hai, Anda, kakek, kamu seharusnya tidak paksa Jared melawan keinginannya. Dia akan ambil tindakan ketika dia menemukan cinta dalam hidup tanpa perlu Anda ingatkan," kata Harvey. Dia pergi ke Harrison dan membantu yang terakhir ke kursi goyang di dekatnya. Harrison tahu itu, namun, dia sudah tua dan mungkin tidak hidup lama. Makanya, dia ingin melihat cucu bungsunya menikah ketika dia masih bisa berjalan. Dengan begitu, dia bisa bersatu kembali dengan istri dan anak-anaknya dengan bangga di akhirat. Jared sedang mengemudi ketika dia menerima telepon dari Henry. "Apa itu?" Jared bertanya. "Mari kita bertemu. Saya sibuk dengan pekerjaan sepanjang hari dan ingin bersantai," ajak Henry. Tidak mudah menjadi ahli waris. Jared bebas, jadi dia setuju dan langsung pergi ke bar. Setelah memarkir mobilnya, dia memasuki bar. "Hei, di sini." Henry berdiri dan melambai ketika dia melihat Jared. Jared balas melambai dan berjalan ke mejanya. "Kamu orang yang sibuk, kan? Mengapa Anda punya waktu malam ini?" Jared meninju Henry dengan ringan dan duduk di sampingnya. Dia kemudian mengambil sebotol bir dan meneguknya beberapa kali. "Aku bisa gila kalau terus tinggal di dalam rumah," keluh Henry. Tiba-tiba, sesuatu melintas di matanya saat dia meletakkan lengannya di bahu Jared. Sambil mengangkat alis, dia berkomentar, "Aku tidak percaya Trisha terlihat begitu memesona saat dia berdandan. Jika dia berpakaian seperti ini di Universitas Maxwell, seorang siswa tampan akan segera menariknya." Mendengar itu, Jared melirik diam-diam ke arah yang dilihat Henry dan melihat Trisha mengenakan gaun mini hitam seksi dengan rambutnya yang panjang menuruni bahunya. Dia bergoyang mengikuti musik di lantai dansa. Pemandangan itu menyebabkan alisnya menyatu. Kenapa dia ada di sini? Dia seharusnya tidak berada di sini. Dengan pemikiran itu, dia akan bangun untuk menyeretnya keluar dari bar ketika sesuatu terjadi padanya. "Apa hak saya untuk membawanya pergi? Kami bahkan bukan teman lagi." Beberapa tahun yang lalu, setelah dia mendengar analisis Ariel dan mengetahui bahwa Trisha jatuh cinta padanya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Lagi pula, dia tidak berencana menjalin hubungan romantis saat itu. Ia memang merasa risih ketika Ariel menyuruhnya membayangkan Trisha mendapatkan pacar, namun pada akhirnya ia memutuskan untuk berteman baik saja dengannya, tidak lebih. Dia tidak memiliki niat untuk berkencan dan ingin fokus pada studinya. Kemudian, dia menghentikan Trisha dan menceritakan tentang pikirannya. Matanya menjadi merah setelah mendengar penjelasannya, dan dia lari. Mereka tidak pernah berbicara lagi setelah itu. Bahkan ketika mereka bertemu satu sama lain nanti, dia bertindak seolah-olah dia adalah orang asing baginya. Saat itu, dia menganggap Trisha tidak ingin berbicara dengannya untuk saat ini karena kata-katanya terlalu kasar. Dia ingin meminta maaf padanya, tetapi setiap kali dia mencoba untuk menawarkan permintaan maafnya, seorang siswa laki-laki akan datang dan memotong pembicaraan mereka. Dia kemudian mengetahui bahwa siswa tersebut adalah salah satu pengagum Trisha. Jared sedikit tidak nyaman setelah mengetahui berita tersebut dan berhenti menghubungi Trisha. Mereka berdua kembali ke Canaya setelah lulus dari Universitas Maxwell. Yang mengejutkan, Trisha melamar dan menyewa untuk menjadi asisten Harvey di grup Jupiter. Setelah itu, keduanya berpapasan beberapa kali di perusahaan, namun mereka tidak pernah membicarakan apapun di luar pekerjaan. Jared belum pernah melihat Trisha dengan pakaian lain selain pakaian kerjanya, dan dia tidak bisa menjelaskan perasaan aneh di dadanya ketika dia melihat dirinya yang kurang tegang di depan umum. Di sampingnya, Henry mengangkat alis dan menggoda, "Lihat, seseorang sedang merayunya, dan dia terlihat cantik. Kurasa Trisha tidak akan melajang terlalu lama lagi." Dia benar-benar senang bahwa Trisha berpotensi menemukan cinta sejatinya. Selain itu, tanpa pengingat Henry, Jared dengan jelas perhatikan orang asing itu merayu Trisha. Dia yakin bahwa dia akan menolak rayuannya. Disiplin dirinya tidak akan memungkinkan dia untuk menghibur pria yang menggoda secara acak. Sayangnya, dia langsung terbukti salah saat Trisha bergabung dengan pria itu di stan terdekat.
Dia mendentingkan gelas serulingnya ke gelas pria itu dan menyesapnya sedikit. Pria itu duduk di hadapannya dan mengatakan sesuatu yang membuat bibir Trisa tersenyum tipis. Sementara Jared memiringkan arti ekspresinya, pelamar misterius Trisa dengan gagah mengundangnya untuk berdansa. Trisa hanya ragu-ragu sepersekian detik sebelum meletakkan tangannya di telapak tangan pria itu. Mereka berjalan ke lantai dansa, dan ketika sepertinya tubuh mereka hampir diplester, Jared tiba-tiba berdiri. Henry, yang menyandarkan sebagian besar berat badannya pada Jared sambil berseri-seri pada Trisa, segera kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh telungkup. Bingung, Henry bertanya, "Jared, apa yang kamu?" Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Jared berjalan ke lantai dansa dan melingkarkan tangannya di pergelangan tangan Trisa, siap menyeretnya keluar dari sana. Trisa melihat pendekatannya dan secara naluriah menurunkan pandangannya. Hantu seringai melengkungkan bibirnya, meskipun dia mengendalikan ekspresinya dengan hati-hati, mengingat situasinya. Berangkat, pelamarnya mencengkeram lengannya sebelum Trisa sempat mengucapkan sepatah kata pun, meminta Jared untuk melepaskannya. Para pria paling tahu niat rekan-rekan mereka, dan Jared langsung tahu bahwa orang asing di hadapannya sudah mati-matian mengejar Trisa. Dia bahkan tidak mempertimbangkan konsekuensi dari pernyataannya saat dia menyatakan, "Kaulah yang harus melepaskan. Dia adalah istriku." "Istri Anda?" Pria itu langsung berputar ke arah Trisa dan bertanya, "Kamu istrinya?" Trisa tentu saja berharap dia bisa membenarkan klaim Jared, namun Jared jelas tidak memiliki perasaan romantis padanya. Dia mengerutkan bibirnya sambil berpikir sebelum bergumam, "Sayang, aku tahu aku salah. Saya seharusnya tidak berbohong kepada Anda tentang bekerja lembur di perusahaan. Tetap saja, kamu tidak bisa menyangkal fakta bahwa aku adalah suamimu, kan?" Saat Jared berbicara, dia menatap Trisa dengan tatapan penuh kasih yang benar-benar membuatnya bisu. Tindakannya cukup meyakinkan untuk menangkal pelamar Trisa, yang melonggarkan cengkeramannya di tangan Trisa. Namun, hal itu tidak menghentikannya untuk berkata kepada Trisa, "Kalau suamimu sudah tidak menginginkanmu lagi, aku akan menunggu. Saya bahkan tidak peduli jika Anda seorang janda. Ini kartu namaku." Dia terlalu tergila-gila dengan penampilannya. Lalu, pria itu mengeluarkan kartu nama dari sakunya dan menjejalkannya ke tangan Trisa sebelum pergi. Jared segera menggesek kartu nama darinya. Melemparkannya ke lantai, praktis dia menyeret Trisa keluar. Kembali ke stan, Henry menyaksikan situasi terungkap, mulut ternganga karena kaget. "Kupikir Jared tidak menyukai Trisa. Kenapa dia tiba-tiba begitu cemas ketika pria lain tertarik padanya? Jared, apa yang kamu lakukan?" Trisa pura-pura marah menuntut pria yang baru saja menyeretnya keluar dari bar dan masuk ke mobilnya. Dia tidak sengaja rencana kunjungan ke bar untuk menguji Jared, tetapi semua yang terjadi setelah bertemu dengannya sesuai dengan harapannya. Trisa sudah berusia 28 tahun, dan semua orang di keluarganya terus-menerus mendorongnya untuk berumah tangga. Setelah mendapat panggilan telepon yang dimaksudkan baik lagi dari ibunya, dia sudah muak. Dia ganti pakaian bekerja dan bersenang-senang ke bar. Beruntung baginya, Jared dan Henry ada di sana, dan dia bahkan mendapat tempat duduk di dekat mereka. Dia tidak akan menyerah pada kesempatan untuk berdansa dengan orang asing yang tampan dan mengukur minat Jared. Rayuan genit orang asing itu benar-benar kebetulan, dan dia mengeksploitasi perhatiannya. Yah, itu berhasil. Jared praktis berlari untuk mencabik-cabik kami. Merasakan kemarahan dalam nada suara Trisa, Jared buru-buru menjelaskan, "Ini sudah larut malam, dan tidak seorang pria bagi seorang wanita sendirian di bar bersama orang asing. Anda mungkin berada dalam bahaya besar jika saya tidak turun tangan. Sulit mendapatkan taksi di sini, jadi saya akan memberi Anda tumpangan pulang." Hati Trisa tenggelam. Dia membalas, "Saya menghargai perhatian Anda yang tertipu, tetapi saya tidak membutuhkannya." Saat dia berbicara, dia membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Jared turun dari mobilnya dan mengejarnya. Meraih keren tangannya, dia menghentikannya pergi. "Apa yang sedang kamu lakukan? Berdoalah, apa hubungannya denganmu? Apakah kita berhubungan dengan cara apapun?" Trisa dengan kasar membuang tangannya dan berbalik, kembali ke bar. Jared melihat merah saat dia mengingat apa yang terjadi di bar sebelumnya. Kecemburuan menutupi penilaiannya, dan dia menarik Trisa ke dalam pelukannya, menempelkan bibirnya ke bibir Trisa sebelum dia bisa menaikkan amarahnya padanya.
Tak satu pun dari mereka pernah mencium siapapun sebelum ini, dan mereka lebih mengandalkan perasaan mereka daripada pengalaman nyata manapun untuk bimbingan. Jared segera memimpin dan memperdalam ciuman itu. Pada satu titik, mereka menjadi sangat memalukan saat mereka menyerah pada kenikmatan ciuman penuh gairah mereka. Trisa berusaha mengatur napas, dan baru saat itulah Jared dengan enggan melepaskannya dari pelukannya. Dia menyeringai ketika dia menyadari betapa bengkak bibirnya. Dia menjadi serius saat menatap Trisa dan berkata, "Tolong jadilah pacarku, Trisa." Akhirnya, dia tidak bisa lebih yakin dengan perasaannya, terutama mengingat keinginannya yang kuat untuk menjauhkan pria manapun darinya. Jantung Trisa berdebar kencang seperti kuda yang melarikan diri, namun dia bersikap tenang saat membalas tatapan Jared. "Jadi pacarmu, aku pikir kau tidak menyukaiku." Jared memeluknya sebagai tanggapan dan berbisik, "Kamu benar. Aku tidak." Trisa langsung menegang. Dia hendak mendorongnya menjauh, tapi Jared mengendurkan cengkeramannya terlebih dahulu dan menatapnya dengan sungguh-sungguh. "Aku mencintaimu, Trisa. Maukah kamu menjadi pacarku?" Jantungnya berjungkir balik di dadanya. Emosinya berubah dari kegembiraan menjadi keputusasaan dan kemudian kegembiraan saat Jared berbicara. Itu hampir terlalu berat untuk ditanggung. Dia menatap Jared dan merasakan ketulusannya. Pada saat itu, dia tidak lagi ingin menekan perasaannya. Trisa sudah lama menyukainya, tapi penolakannya membuatnya takut hingga bertahun-tahun menghindarinya. Dia pikir itu akan melemahkan perasaannya terhadapnya, namun dia hanya berputar lebih dalam ke dalam kehampaan emosional yang tidak bisa kembali. Itulah alasan dia kembali ke Canaya setelah lulus. Bahkan, posisi asisten di grup Jupiter adalah satu-satunya posisi yang dia lamar. Setelah dia dipekerjakan sebagai asisten Harvey, dia bertemu Jared hampir setiap hari, namun interaksi mereka kaku dan sepertinya terbatas pada pekerjaan. Dia sangat terkejut dan sangat senang dengan apa yang terjadi hari ini. "Oke," katanya dengan senyum tipis. Masih dihantui kenangan tentang apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu, Jared merasa sangat kecewa sehingga dia tidak berani percaya telinganya ketika mendengar jawaban. "Kak, kamu benar-benar akan menjadi pacarku. Apakah saya dengar dengan benar?" tanyanya sambil tanya Trisa. Geli dengan tanggapannya, Trisa menjawab dengan seringai, Apakah kamu sudah menyesali keputusanmu? Saya bisa mengambilnya kembali jika kau mau." Jared meraih tangan Trisa saat dia tergagap, Tidak, aku tidak. Aku hanya perlu memastikan jawabanmu, itu saja." Trisa tertawa kecil ketika dia melihat reaksinya. Jared kemudian mendekat dan mencium bibirnya. Kali ini, Trisa melingkarkan lengannya erat-erat di leher Jared. Saat mereka berdua bercumbu dengan penuh gairah di dalam mobil, Jared merasakan getaran di pinggangnya. "Bagaimana kalau kita pergi ke tempatku?" Jared berbisik di telinga Trisa. "Oke," Trisa balas berbisik padanya. Jared kemudian menurunkannya di kursi penumpang dan pulang secepat mungkin. Jantung mereka berpacu dengan kegembiraan dan antisipasi dalam perjalanan pulang. Setelah memarkir mobilnya di luar, Jared segera menggiring Trisa ke rumahnya. Karena dia menikmati hidup sendirian, dia harus menjaga kebersihan dan kerapian tempat itu sendiri. Bersemangat untuk melanjutkan di mana mereka tinggalkan, Jared menyematkannya ke pintu depan segera setelah menguncinya. Hal berikutnya yang dia tahu, dia telah menyegel bibirnya dengan bibirnya. Saat mereka terlibat dalam ciuman yang dalam dan penuh gairah, Trisa menyerah pada hasrat seksualnya yang terpendam dan mengusap tubuhnya. Tergerak oleh sentuhannya, Jared meraih gaun Trisa dan merobeknya dengan satu gerakan cepat. Dia kemudian membungkuk untuk mengisap salah satu payudaranya. Trisa mengeluarkan erangan gugup namun bersemangat sebagai tanggapan. Jared menatapnya dan melihat bahwa dia terbakar merah padam. Dia kemudian meraupnya ke dalam pelukannya dan membawanya ke kamar tidurnya. Setelah membaringkannya di tempat tidur, dia menatapnya dengan mata penuh nafsu saat dia bertanya, "Apakah kamu siap, Trisa?" Trisa menatap mata pria yang dicintainya selama bertahun-tahun. Tidak ingin menunggu lebih lama lagi, dia melingkarkan lengannya di lehernya dan menariknya untuk dicium. Secara alami, Jared memahami niatnya dan menanggapinya dengan mematikan lampu di samping tempat tidur. Sebelum dia menyadarinya, dia telah membombardir tubuhnya dengan rentetan ciuman. "Jared," Trisa mengerang pelan saat dia merasakan kehangatan pria itu di tubuhnya. "Jangan khawatir, aku akan bersikap lembut," bisik Jared sambil terus menciumnya dengan lembut dan penuh gairah.
Setelah melakukannya hingga dini hari, Jared menggendong Trisa ke kamar mandi untuk dibersihkan. Dia sangat lelah sehingga dia tertidur pada saat mereka selesai mandi. Jared terbangun di pagi hari oleh suara dering telepon Trisa. Pertemuan dimulai setengah jam lagi, Miss Hughes. Apakah Anda sudah menyiapkan semua dokumen? Harvey bertanya begitu telepon masuk. Aku khawatir kamu harus memikirkannya sendiri, Harvey. Nona Hughes terlalu lelah untuk pergi bekerja hari ini, jadi dia akan mengambil cuti, jawab Jared. Harvey berhenti karena terkejut ketika dia mendengar suara Jared di telepon. Setelah mengambil waktu sejenak untuk memproses apa yang sedang terjadi, dia tertawa kecil dan bertanya, apakah Miss Hughes akan menjadi adik ipar saya? Jared melirik Trisa, yang sedang tidur nyenyak di tempat tidur, dan memberinya kecupan cepat di bibir. Benar, Harvey. Bersiaplah untuk memulai persiapan pernikahanku. Harvey benar-benar terkejut ketika mendengar jawaban Jared. Saya ingat kakek mendesak Jared untuk mencarikan dirinya seorang istri tadi malam. Sekarang bajingan kecil itu telah tidur dengan Miss Hughes dan ingin aku rencana pernikahannya. Bicara tentang efisiensi, tentu saja, Harvey dengan senang hati membantu saudaranya. Serahkan saja saya akan meminta Sonia menyiapkan hadiah pertunangan sebentar lagi. Kami akan pergi ke kediaman Hughes besok untuk membicarakannya dengan keluarganya. Merasa puas dengan efisi Harvey dalam menyelesaikan sesuatu, Jared mengangguk setuju. Terima kasih, Harvey. Kalau begitu, aku akan meninggalkanmu untuk itu. Dia menutup telepon setelah mengatakan itu dan memeluk Trisa saat itu dia kembali tidur. Harvey menggelengkan kepalanya tak berdaya saat dia menunda pertemuan ke minggu depan. Karena dia akan sangat sibuk merencanakan pernikahan, dia tidak punya pilihan selain menugaskan wakil presiden yang bertanggung jawab atas hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan untuk sementara waktu. Setelah mengurus hal-hal di tempat kerja, Harvey langsung pulang. Sonia sedikit khawatir saat melihat Harvey pulang tiba-tiba, apalagi dia baru berangkat kerja beberapa waktu lalu. Baru setelah dia mengetahui tentang Jared yang akan menikah, dia tersenyum lega. Harvey dan kakeknya selalu khawatir Jared akan kesulitan menemukan dirinya sendiri seorang istri. Sekarang Jared akhirnya akan menikah, wajar jika kami membantu persiapan pernikahan. Harvey, kenapa kamu masih di rumah? Bukankah seharusnya kamu sedang bekerja sekarang? Harrison bertanya dengan bingung ketika dia bangun dan melihat Harvey dan Sonia di rumah. Setelah mendengar penjelasan Harvey tentang pernikahan Jared, Harrison menyeringai lebar dan berkata, ambilkan 2 botol anggur terbaikku. Kami membawa 2 botol saat kami pergi menemui orang tua Sonia saat itu, jadi kami memiliki 2 botol tersisa. Kami akan membawanya saat mengunjungi orang tua Trisa besok. Tentu saja, saya sudah mencatatnya. Kami akan menyiapkannya besok pagi, jawab Harvey sambil tersenyum ketika melihat kakeknya bersemangat seperti anak kecil. Sementara mereka bertiga terus mengerjakan hadiah pertunangan, Jared sangat bersemangat untuk menikahi Trisa sehingga dia tidak bisa tidur lagi. Matanya dipenuhi penyesalan saat dia memikirkan tahun-tahun yang telah dia sia-siakan dengan menolak berkencan dengannya. Bertekad untuk berbaikan dengannya, Harvey mendekat dan mencium bibir Trisa berulang kali. Namun, dia merasa itu tidak cukup untuk menebus apa yang dia lewatkan selama beberapa tahun terakhir. Dia kemudian menarik baju tidur Trisa ke bawah dan mencium seluruh tubuhnya. Suhu di ruangan itu sepertinya meningkat saat dia terus menanggalkan pakaiannya sambil menciumnya. Trisa membuka matanya ketika dia merasakan apa yang dia lakukan. Jared, dia mengerang, hanya agar Jared menyegel bibirnya dengan ciuman yang dalam dan penuh gairah. Ya ampun, saya tidak tahu Jared memiliki stamina yang luar biasa. Oh, baiklah, aku tidak ingin menolaknya, jadi. Saat Trisa melingkarkan lengannya di leher Jared, dia menganggap itu sebagai izinnya untuk melanjutkan dan meningkatkan intensitas dorongannya. Suhu di dalam ruangan terus meningkat saat erangan kesenangannya bergema di dindingnya. Hampir tengah hari ketika mereka selesai bercinta satu sama lain. Saat Trisa terbaring lemah di tempat tidur, dia tiba-tiba teringat pertemuan yang seharusnya dia hadiri pagi itu. Oh tidak, Tuan Jupiter menyuruh saya menyiapkan dokumen untuk rapat hari ini. Aku tidak percaya aku melewatkan pertemuan itu, Jared. Apa yang saya lakukan? Seru Trisa cemas sambil menarik-narik rambutnya. Ini adalah kesalahan pertama yang dia buat selama 2 tahun bekerja di perusahaan itu. Jangan khawatir,
Saya sudah memberitahu Harvey bahwa dia harus merawat rapat sendiri, jawab Jared sambil menariknya untuk dicium. Trisa membeku ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Tunggu sebentar, apakah itu berarti dia memberitahu Harvey tentang hubungan kita juga? Jared, kenapa kamu memberitahu saudaramu tentang hubungan kita? Dia bertanya, apa yang salah dengan itu? Dia akan merawat persiapan pernikahan kita, jadi dia perlu tahu tentang hubungan kita. Jared kemudian menatap kelopak mata sambil melanjutkan, apakah kamu tidak ingin menikah denganku? Trisa tercengang. Hah? Persiapan pernikahan? Apa yang dia apa? Apa kita akan menikah secepat ini? Kami baru saja menjadi pasangan resmi tadi malam. Bukannya aku tidak ingin menikah dengannya, tapi aku khawatir dia akan menyesalinya, bukannya aku tidak ingin menikah denganmu. Aku hanya khawatir kamu akan menyesali keputusanmu. Trisa membenamkan wajahnya di dadanya dan mendengarkan detak jantungnya yang kuat saat dia melanjutkan, aku punya perasaan padamu sejak kita masih sekolah, tapi kamu tidak pernah menyukaiku kembali. Aku tahu kita baru menjadi pasangan resmi tadi malam, tapi aku sudah tahu kaulah yang ingin kunikahi. Meski begitu, aku tidak bisa tidak khawatir bahwa kamu mungkin akan menyesalinya nanti. Lagi pula, kamu tidak pernah membalas perasaanku selama bertahun-tahun. Jika ada satu hal yang benar-benar disesali Jared, itu adalah tidak menyadari perasaannya lebih awal. Seandainya dia tahu dia akan jatuh cinta padanya suatu hari nanti, dia pasti sudah berkencan dengannya sejak lama. Trisa, aku akan menunjukkan betapa aku mencintaimu dan ingin menikahimu, bisik Jared di telinganya. Orang tua Trisa sangat gembira ketika Jared dan keluarganya mengunjungi mereka keesokan harinya untuk membicarakan rencana pernikahan. Mereka senang putri mereka menemukan dirinya pria yang baik dengan latar belakang keluarga yang hebat. Tidak lama kemudian Jared memenangkan hati mereka dengan keterampilan berbicara manisnya. Orang tua Trisa terus mengingatkannya untuk menjadi istri yang berbudi luhur dan memperlakukan anggota keluarga Jared dengan sangat hormat. Tentu saja, Trisa akan melakukannya bahkan jika mereka tidak menyuruhnya. Pernikahan mereka awalnya akan diadakan pada tanggal 1 Oktober. Namun, karena jumlah hubungan seks tanpa kondom yang dilakukan keduanya, itu dipindahkan ke tanggal 20 Mei ketika mereka mengetahui bahwa Trisa hamil. Untuk menunjukkan kepada Trisa betapa dia mencintainya, Jared memutuskan untuk mendekorasi tempat dan memutuskan hidangan untuk resepsi pernikahan. Pernikahan mereka tidak hanya semegah pernikahan Ariel dan Vinson, tetapi juga menelan biaya 2 kali lipat dari pernikahan Harvey dan Sonia. Jared memiliki kelopak mawar yang tersebar di seluruh tempat agar terlihat lebih romantis. Dia bahkan merancang sendiri gaun pengantin Trisa dan meminta seorang penjahit terkenal di dunia untuk memproduksinya. Pada malam pernikahan, Trisa membiarkan Jared memiliki kendali penuh atas dirinya di kamar tidur dan menuruti semua keinginannya. 8 bulan segera berlalu, dan Trisa melahirkan anak kembar, laki-laki dan perempuan. Mereka memutuskan untuk memberi nama anak mereka dengan inisial yang sama dengan anak Harvey. Karena Harvey memiliki seorang putra bernama Hendrik dan seorang putri bernama Jordan, Jared menamai putranya Hector dan putrinya Jocelyn. Pada ulang tahun ke-80 Harrison, Harvey dan Jared muncul bersama istri dan anak mereka masing-masing untuk merayakannya bersamanya. Ariel dan Vinson juga ada di sana. Melihat seluruh keluarga hadir, Harrison menyarankan agar mereka mengambil foto keluarga. Ariel dan Vinson berencana untuk menyelinap keluar, tetapi Jared dan Trisa menyeret mereka kembali dan memastikan mereka tetap tinggal. Kilatan terang kemudian datang dari kamera, mengabadikan momen indah itu selamanya. Tamat. Terima kasih sudah mengunjungi G dan L Channel. Mohon untuk dibantu channel ini dengan cara di-subscribe channel ini, di-like, dan share video ini agar kami bersemangat untuk membagikan konten-konten novel setiap harinya. Jangan lupa diaktifkan ikon lonceng, agar ada pemberitahuan untuk video-video baru kami. Mohon juga saran dan masukan melalui komentar, agar kami dapat memberikan konten-konten novel lebih baik setiap harinya. Terima kasih.